Ya kalau kelompok-kelompok yang brutal ya tentu kita tidak akan bela. Saya membayangkan diri saya Pak Jokowi. Kalau saya ngomong sama Ganjar, gak bisa selesai di Ganjar. Yes. Even dia presiden. Ketika Anies kemudian berhadapan atau berpasangan dengan Caimin, dia lebih fleksibel untuk menampilkan persatuan antara Islam modernis dan Islam kiri itu. Abang gak pengen masuk Komisi 3? Kalau misalnya politiknya lurus mau. Kalau Gitu. misalnya menang dan ternyata pemerintahannya amburadul, banyak korupsi gitu ya, dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Apakah Bang Refli akan mengkritisi? Bang Refli Harun, terima kasih sudah hadir di Geolive. Terima kasih. Kita tuh sebenarnya, saya sih sebenarnya pengen banget mengundang Bang Refli Harun karena bosen banget sama koalisi. Pengen yang oposisi banget. Betul ya, Bang Refli ini oposisi banget ya? Konsep oposisi itu harus kita bagi dua. Oke. Ya, oposisi in system, ya, oposisi out of system, ya. Kalau opposition in system itu adalah partai-partai yang tidak bergabung dengan pemerintahan. Kalau dalam konteks sekarang, opposition in system itu ya Demokrat sama PKS kan cuma dua partai itu. Tapi kalau oposisi di luar sistem ya mereka-mereka yang bersikap kritis dengan pemerintahan dan itu dilakukan secara konsisten, bukan sekali-sekali ya. Kalau saya mau dikategorikan sebagai oposisi, ya mungkin juga, tapi oposisi pemikiran ya. Oh begitu. Karena saya kan ada media yang saya bisa mengeluarkan pendapat setiap saat, anytime ya kan, bahkan anywhere juga kalau mau. Yang sangat kontradiktif pastinya. Iya, tapi pada dasarnya kan saya bukan orang yang too eksesif kalau mau mengkritik orang ya. Misalnya menggunakan kata-kata yang menghina, enggak. Saya ingin tunjukkan di mana kelebihannya dan di mana kekurangannya. Karena itu ya dalam kesempatan ini ya kita bisa berargumen. Coba misalnya you name it. Mana kelebihan pemerintahan, mana kekurangannya. Kan kita bisa put everything on the table dan nanti kita akan tahu. Oh ternyata misalnya gini, satu hal. Ternyata pembangunan infrastruktur apakah itu membawa dampak yang diharapkan atau tidak. Kalau belum ya kita katakan belum. Kan kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur misalnya. Pelabuhan misalnya, bandara, jalan. Nah itu apakah itu berdampak pada kehidupan masyarakat banyak atau tidak. Apakah dia sudah memiliki dampak ke bawah. Tapi kalau misalnya barang dan jasanya ternyata sama saja bahkan lebih mahal. Artinya segala infrastruktur itu belum berdampak. Gitu. Bukan tidak penting tapi belum berdampak begitu. Baik. Oke. Jadi Anda ini sebenarnya oposisi dalam arti ke sistemnya yang tidak berjalan. Saya mengatakan saya seorang konstitusionalis. Oh, baik. Ya, karena background saya kan hukum tata negara. Ya. Jadi konstitusionalis itu adalah kita mendambakan negeri ini adalah negeri yang kalau dalam istilah agamanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dalam istilah umumnya gemah ripah loh jinawi. Kalau dalam bahasa konstitusinya adalah negara yang melindungi segenap bangsa, kemudian mensejahterakan rakyat, kemudian mencerdaskan dan agar kita menjadi insan-insan yang compete di dunia internasional, berlomba-lomba untuk menjadi bagian pionir dari perdamaian dan kedamaian dunia kan begitu. Artinya yang keempat itu kita bicara tentang kualitas manusia Indonesia kan di dunia ini. Sementara yang pertama, kedua, dan ketiga itu kita bicara mengenai hak yang harus diberikan oleh negara kepada rakyat. Yaitu negara harus melindungi, negara harus mensejahterakan, negara harus mencerdaskan. Nah, yang mirisnya adalah ternyata yang dilakukan negara sebaliknya misalnya. Baik. Negara tidak melindungi, menerapkan undang-undang yang bisa menjerat siapa saja yang berbeda pendapat, masuk penjara kan begitu. Tidak mensejahterakan karena ternyata korupsi makin tinggi, pengangguran masih tinggi, kemiskinan masih tinggi kan begitu. Setuju. Tidak mencerdaskan karena ternyata pembangunan SDM tidak sebagaimana diharapkan. Banyak orang yang kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah misalnya,
atau kampus-kampus, pusat-pusat pendidikan tidak memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan negara yang dulu pernah belajar sama kita, Malaysia misalnya. Nah, jadi yang seperti itu, saya kira hal-hal yang didambakan masyarakat kan. Masa kita salah ngomong begitu? Iya kan? Saya nothing to do dengan misalnya bagaimana presiden kita itu, bagaimana misalnya bentuk tubuhnya, rambutnya, gaya ngomongnya, itu nggak saya urusin. Tapi yang saya urusin adalah bagaimana kebijakan dia. Nah, kenapa kemudian presiden menjadi pusat, ya kan, pusat kritik? Karena kita sistem pemerintahnya presidensil, ya, presidensil, di mana presiden itu tidak hanya sebagai kepala negara, tapi juga sebagai kepala pemerintahan. Kalau di luar negeri, memang raja dan ratu nggak boleh dihina. Walaupun di Inggris orang kadang-kadang juga menghina raja atau ratunya, karena atas nama kebebasan pers mereka punya in certain degree mereka punya perlindungan itu. Dan juga kan mereka adalah tokoh publik, ya. Tetapi secara umum, the queen atau the king can do no wrong. Sebagai kepala negara mereka tidak punya kesalahan apapun karena mereka bukan absolut pejabat, pokoknya ya. Bukan, mereka bukan pejabat eksekutif. Oh, oke. Yang day to day menentukan hajat hidup orang banyak. Nah, yang menentukan hajat hidup orang banyak itu yang di Downing Street number 10 itu, yaitu Perdana Menteri, Prime Minister, yang sekarang keturunan India, keturunan Asia Selatan. Nah, mereka lah yang kemudian yang harus menjadi sasaran kritik. Nah, di Indonesia ini karena sistemnya presidensil, orang sering nggak paham, ya, seolah-olah the president can do no wrong. Wah, ini kan kepala negara katanya, simbol negara. What? Mereka tidak paham bahwa yang namanya seorang presiden itu adalah pejabat eksekutif yang membuat kebijakan sehari-hari yang berdampak kepada kehidupan kita. Ya, mandat presiden pun dari kita, beda sama mandat raja dan ratu Inggris misalnya, bukan dari rakyat mandatnya. Mandatnya itu dari keturunan. Ya, mungkin dia beruntung menjadi keturunan raja dan ratu yang sampai sekarang masih bertahan. Artinya since birth, sejak mereka lahir dia udah bakal jadi raja atau ratu, ya kan? Tapi kalau presiden kan tidak ada orang yang bisa menjamin misalnya seorang bayi lahir, wah ini bakal jadi presiden. Tapi dalam sistem kerajaan, begitu dia lahir, ini putra mahkota, kan begitu. Karena itu beda. Baik. Tapi Bang Refli ini kan pernah masuk ke dalam pemerintahan sebenarnya, ya kan? Pernah jadi staf khususnya Mensesnek, ya kan? Pernah di mungkin beberapa jabatan di 2018 juga ya kalau nggak salah ya, jadi BUMN ya kalau nggak salah. Nah itu apa goalnya pada saat itu? Karena kan kalau melihat dari apa yang Bang Refli uraikan tadi kan sepertinya kok kayaknya banyak banget yang harus diperbaiki, ini salah, kayak banyak banget yang memang harus dikritisi. Kenapa mau join ke dalam pemerintahan? Begini, saya itu dalam sejarah tidak pernah menjadi tim sukses. Jadi baik pemilu 2004, 2009 maupun 2014 plus 2019. Saya orang yang merdeka independen. Ya. Sekali lagi sampai 2019 ya. 2024 kan kita belum tahu. Nah, 2014 dan tetapi sebagai warga negara, saya itu selalu mendambakan perubahan. Karena itu biasanya kalau ada sosok baru, kita selalu berharap. Makanya misalnya pada 2014 saya menulis harapan itu bernama Jokowi. Oh ya? Ya. Tahun berapa itu? Tahun 2014. Baik. Jadi kenapa begitu? Karena saya selalu mengidamkan bahwa siapapun pemimpin baru yang terpilih itu memberikan harapan. Tapi saya sudah realistis dalam tulisan saya itu. Kalau ada ekspektasi dari rakyat 100%, itu rasanya bisa 30-40% direalisasikan saja sudah bagus. Tapi one thing for sure yang harus digarisbawahi adalah bahwa dia itu harus menunjukkan bahwa dia bekerja keras untuk mewujudkan itu. Sehingga kalaupun gagal, nggak ada masalah. Kan begitu? Oke, kita letakkan. Nah, karena itu saya tidak heran pada 2014 punya preferensi kepada Jokowi. Dan preferensi itu saya tunjukkan dengan pembelaan saya di publik. Terhadap misalnya kasus sengketa di Mahkamah Konstitusi. Saya katakan 99,9%
permohonan Prabowo akan ditolak. Dan semua langsung jatuh cinta ya. Langsung jatuh cinta ya kan. Iya. Dan tiap hari saya diundang di stasiun televisi kan. Yang kita tahu bahwa stasiun televisi itu tim suksesnya Jokowi kan begitu. Berhadapan dengan stasiun televisi lain yang tim suksesnya Prabowo Subianto. Nah, setelah masa berakhir, ada konsolidasi membentuk kabinet dan lain sebagainya. Kemudian Mensesnek membutuhkan seorang ahli hukum tata negara. Saya bukan first priority sebenarnya. Sepanjang yang saya tahu, first priority-nya itu adalah ya Saldi Isra dan Zainal Arifin Muchtar. Saldi itu sekarang wakil ketua MK, Zainal Arifin dosen yang juga kolega Pratikno di UGM kan. Saya UGM juga, tetapi saya mengajar pasca dosen terbang, bukan dosen yang tetap kan. Rupanya mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena kan dua orang itu kan lagi bintang terang semua di kampus, di tempatnya masing-masing. Mereka seperti punya home base. Saldi home base-nya di Andalas, Zainal home base-nya di UGM. Dan untuk dalam mengacak-ngacak fora nasional mereka tidak membutuhkan jabatan, kira-kira begitu. Iya. Ya kan? Mereka ada di comfort zone. Ya, dalam tanda kutip. Sementara saya freelance, orang bebas yang tidak memiliki apa istilahnya, pijakan institusi. Jadi saya tidak terikat pada institusi apapun yang mengharuskan saya harus menunaikan komitmen dan lain sebagainya. Saya free man ya, kira-kira begitu. Nah, ketika saya berkonsultasi dengan dua sahabat saya ini, mereka mendorong. Pintar mereka menjebloskan saya kan untuk menjadi staf khusus itu, karena mereka berharap saya jadi bridging antara civil society dan pemerintahan, sebagaimana dilakukan Denny Indrayana ketika pada masa pemerintahan SBY kan. Kan banyak dia menjadi bridging, sehingga entah unfortunately atau fortunately dia dimusuhin sendiri oleh kalangan pemerintahan. Karena misalnya membocorkan soal pajak, ya kan, dulu ada Gayus Tambunan kan. Ya. Nah, dia juga kemudian sekretaris anti mafia kan begitu, yang tim presiden. Tapi rupanya saya punya komitmen, saya tidak mau diikat. Maksud saya, kalaupun saya jadi staf khusus, bukan berarti saya kemudian dibeli, tapi saya ingin tetap bebas. Jadi mereka membutuhkan pendapat saya, silahkan, tetapi saya tidak ingin dibeli dalam tanda kutip. Tidak ingin diikat gitu. Ya, bahkan saya tidak mau diumumkan. Toh yang mereka butuhkan bukan pencitraan lagi kan? Wah, Refli sudah di sini, tapi yang mereka butuhkan kan pemikiran saya. Karena itu hanya 4 bulan. Ya. Oke. Akhirnya saya merasa nggak cocok. Nggak cocok. Jadi bukan 4 bulan. 2 bulan, 3 bulan pertama saya sudah mau mengundurkan diri. Saya utarakan niat itu kepada rekan saya Saldi. Padahal enak loh jadi staf khusus itu kan. Dikasih rumah dinas, dikasih mobil setara Camry kan begitu. Nah, dengerin tuh. Ya kan. Kemudian gaji puluhan juta kan. Ya. Tapi itu pun bayangkan, saya mau mundur. Padahal saya sendiri nggak ada kerjaan yang tetap. Saya cuma pembicara publik saja. Dan saya memang advokat ya, lawyer ya. Beberapa kali misalnya di MK. Tapi saya termasuk orang yang bukan masif gitu cari-cari klien kan. Ya. Nah, kemudian di dalam proses mau berhenti itu, saya diangkat jadi komisaris utama Jasa Marga. Nah, saya kemudian nggak ngerti apa-apa kan saya kan. Loh, kok mau diangkat? Saya telepon 4 orang, 3 atau 4 orang. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Satu, saya telepon Henry Saparini, ekonom. Ketika ditawari menjadi Komod BUMN. Kedua, saya telepon Chandra M. Hamzah, mantan wakil ketua KPK. Dan fortunately mereka ternyata jadi Komod semua itu. Untuk mengkonfirmasi apa? Bahwakah ini benar gitu? Bukan. Apakah saya harus terima? Oh, oke. Jadi saya kan konsultasi. Saya bilang, iya. Baik. Saya bilang saya nggak punya pengalaman, saya nggak ngerti apa-apa nih soal Dewan Komisaris. Nah, saya telepon Henry Saparini yang ternyata diangkat sebagai Komod Telkom. Saya telepon Chandra M. Hamzah yang diangkat sebagai Komod BTN, Bank Tabungan Negara, dan sekarang ternyata masih BTN juga ya, setelah dia pindah ke ke PLN. Saya telepon Zainal Arifin Muchtar
Saya lupa-lupakan apakah saya telepon Zainal, tapi rasanya saya telepon dan saya telepon Saldi Isra. 4 orang itu yang saya telepon. Dan fortunately, ya, dilalanya 4 orang itu mengatakan ambil aja. Fortunately. Ya, saya bisa unfortunately, bisa fortunately, saya nggak tahu. Tapi saya mengatakan fortunately itu nanti akan ujungnya, ya. Lalu saya bilang, saya kan nggak ngerti gimana caranya nanti. Oh, nanti ada komite katanya yang akan membantu. Ya udah, saya kan makhluk pembelajar. Saya sederhana. Orang-orang yang disebutkan tuh rasanya tidak lebih pintar dari saya juga, ya kan? Kalau mereka bisa, masa saya nggak bisa? Kan itu kan ibaratnya adalah, oh saya ciptakan lagu loh setelah usia 50 tahun. Ternyata saya bisa juga. Ada 21 lagu yang saya ciptakan. We need the challenge ya. Iya kan? Nah, akhirnya saya menjadi Komod BUMN dan langsung mempercepat pemberhentian itu. Karena saya diangkat sebagai Komod itu 18 Maret. Lalu per 1 April saya berhenti sebagai staf khusus. Karena nggak mungkin suddenly kan, mengundurkan diri kan harus sampai akhir bulan. Uangnya lebih banyak? Hah? Uangnya lebih banyak? Lebih banyak, tapi nggak ada fasilitasnya. Oh, oke. Ya, jadi kalau kalau di BUMN, kita tidak dapat mobil, kita tidak dapat kendaraan, kita tidak dapat rumah dinas, cuma gaji saja. Jadi kalau kita misalnya belum punya rumah, belum punya kendaraan, dikonversi hanya akan jadi staf khusus. Apalagi kalau kita mental korup kan, kalau menjadi inner circle kekuasaan kan, betul. Upeti mungkin jauh lebih banyak dibandingkan gaji kita kan, gitu. Nah, tapi saya tidak mempertahankan itu, dan kemudian jadilah saya komisaris selama 5 tahun, 3,5 tahun di Jasa Marga, kemudian 1,5 tahun di Pelindo 2. Dan ini fortunately selama jadi komisaris utama saya sudah menghasilkan 3 buku. Satu judulnya BUMN dalam pandangan hukum tata negara, pandangan tata negara. Yang kedua bukunya adalah menjadi komisaris BUMN antara idealisme dan profesionalisme. Yang ketiga hukum BUMN. Jadi antara idealisme atau profesionalisme? Ya, artinya idealismenya itu adalah sebagai seorang ahli hukum tata negara, saya tetap berpikiran kritis sesuai dengan ilmu saya. Tapi sebagai Komod BUMN saya juga harus profesional bekerja di sana. Bisa? Bisa. Kan bidangnya kan beda. Baik. Kan artinya gini, saya kan bukan seorang staf menteri. Tapi saya adalah Komod BUMN. Jadi ketika saya sebagai Komod BUMN, ada 3 hal yang barangkali sulit dilakukan orang lain. Saya tidak pernah merekrut satupun karyawan. Jadi you can check, ada nggak orang yang direkrut Refli Harun baik di Jasa Marga maupun di Pelindo 1. Yang kedua, saya tidak pernah menerima uang tambahan selain honor. Yang ketiga nggak pernah bicara proyek, apalagi ngegolkan proyek bagi orang lain. Walaupun saya tahu fitnah selalu ada kan, ya. Tetapi kalau saya misalnya bermasalah, udah ngibrit, saya ketakutan ketika menjadi oposisi seperti ini akan dicari celah-celahnya kan. Kan kita kan biasa politik saling sandra kan, iya kan? Iya. Waduh, ini nanti kita akan bongkar. Jadi waktu saya kritis pada pemerintahan. Wah nanti kita bongkar tuh waktu jadi Komod BUMN. Saya kira bongkar aja apa yang mau dibongkar ya kan. Karena saya melakukan itu secara transparan. Dan tidak ada vested interest apa-apa. Karena saya melakukan itu karena saya bukan businessman. Saya tidak punya teman-teman bisnis society. Sehingga bagi saya mudah sekali menjalankan peran itu. Karena saya gak punya kepentingan. Kecuali kepentingan untuk melihat pekerjaan itu secara baik saja. Nah hanya apakah ada kelemahan? Pasti ada, karena saya newcomer. Maksudnya di dalam diri Anda ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Iya kan? Bagaimanapun kalau kita masuk pada suatu lingkungan yang dimana kita belum pernah sama sekali, ya kita butuh waktu. Pasti. Iya kan? Butuh waktu, dan juga satu hal lagi yang saya lihat, sering seorang pemegang jabatan di BUMN itu dia tidak menggunakan kapasitas dirinya untuk dihormati secara maksimal. Iya. Biasanya dia menggunakan gesture kekuasaan. Either dia orang dekatnya presiden,
atau dia staf khususnya menteri, atau bahkan wakil menteri sendiri. Jadi orang menghormati dia, takut sama dia. Siapa yang dimaksud sama Bang Refli? Saya gini, ini kan era terbuka ya, frankly speaking. Saya kira orang melihat Ahok misalnya kan, saya kira bukan karena dia profesional sebagai seorang komisaris ya, kan nggak punya pengalaman juga dia. Karena sosok ya? Enggak dong, lebih karena dia dianggap orang dekat presiden kan, iya kan? Iya dong, orang dekat presiden, makanya orang mikir. Nah, kemudian ada beberapa menteri kan, yang wakil menteri yang menjadi komisaris kan, wakil menteri BUMN saya kritik keras itu. 2 wakil menteri BUMN jadi komisaris utama di BUMN, bayangkan. Yang dikasih BUMN yang basah lagi, yang sudah running well. Tapi kalau begitu, kalau misalnya Bang Refli berpikir seperti itu, apakah mungkin nggak Bang Refli juga diajak gabung karena mungkin ya Bang Refli bilang sendiri juga nggak ada pengalaman kan, gitu. Pernah terpikir nggak kenapa ditarik? Ya, saya kira mereka mungkin mau mengucapkan terima kasih kepada saya. Is it fair? Is it fair for them to do that gitu di dalam pemerintahan? Begini, tergantung bagaimana kita melaksanakan itu. Kalau saya kan punya ukuran itu begini. Saya akan mengerjakan sesuatu yang akan saya pahami dan saya bisa. Dan saya bisa lah. Kok nggak bisa gimana? Saya kan S3 hukum gimana? Jadi kalau kita bicara mengenai BUMN, saya mengatakan ada 3 ilmu yang harus dipunyai. Dan tidak harus 3-3-nya kita. Apa itu? 4 sih sebenarnya ya. 1 ilmu ekonomi, terutama finansial, keuangan, finance. Karena bagaimanapun kan yang namanya financial statement kan kita harus tahu kan. Dan yang kedua terkait kadang-kadang perlu dan tidak perlu, tapi penting juga tata kelola pemerintah, tata kelola GCG, good corporate governance. Jadi tata kelola perusahaan yang baik, ya kan? GCG, good corporate governance. Yang ketiga pengetahuan teknis. Teknis kalau dia jalan tol ya berarti dia punya kemampuan teknis di situ. Yang keempat apa yang paling penting? Hukum. Masa Anda jadi pengawas nggak paham hukum? Iya kan? Karena itu saya merasa aneh. Ini orang coba bandingkan misalnya sosok Refli Harun jadi komut dibandingkan dengan orang-orang lain tuh yang backgroundnya nggak jelas misalnya. Saya kira saya masih compete lah, masih kompetisi, masih. Tetapi karena saya sangat dikenal sebagai ahli hukum tata negara, seolah-olah orang hukum tata negara tuh nggak paham yang lainnya. Iya. Padahal yang namanya mahasiswa fakultas hukum itu belajar sebuah hukum pidana, perdata, perusahaan, dan sebagian besar yang hukum yang kita pelajari itu bukan kita pelajari dari sekolah atau fakultas. Itu udah lewat, sudah out of date. Yang kita pelajari itu hukum-hukum baru. Iya betul. Tapi kan dasar ilmunya kita ada. Kasus-kasus yang baru yang masuk, betul kan? Undang-undang yang baru, ya kan? Saya nulis misalnya hukum BUMN. It was 2020. Sekarang ya sudah out of date beberapa karena aturannya kan bisa berubah. Ya, biasanya kalau di luar negeri kan setiap tahun itu diupdate. Diupdate, dicetak ulang, ya kan begitu. Kalau kita kan nggak bisa. Kita dunia buku kita bukan dunia yang menguntungkan kita spending time, spending money untuk membuat buku. Kalau orang lain getting money, kalau kita spending time, spending money untuk buat buku, kan begitu. Oke. Memulai obrolan ini dengan backgroundnya Bang Refli nih tadi karena pengen. Sorry saya tadi karena dikasih sate makanya ada yang lengket-lengket di mulut saya. Oke tapi nggak apa-apa kan, yang penting natural kan? Nggak itu oke. Mau minum dulu Bang Refli? Oke. Oh ada air putih mungkin? Coffee, it's okay. Kopi cukup. Bismillah. Minum dulu. Tapi enak ya satenya? Enak. Makanya saya habis tadi 1 piring itu berapa? 10 tusuk kan? Tambah 13 berarti saya. Tanpa makan nasi tapi oke. Gimana? Oke. Stop dulu sebentar. Oke. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, kita pengen ngebahas tadi backgroundnya Bang Refli dulu karena saya cukup yakin walaupun ya siapa sih yang ya mungkin orang pasti kan kita banyak penonton Geolive ini banyak Gen Z by the way. Jadi biar
banyak yang tahu juga Bang Refly Harun ini bukan cuma YouTuber, tapi backgroundnya di dalam pemerintahan juga ada, dan beliau adalah ahli tata negara ya, hukum tata negara. Nah, sekarang kita pengen ngomong ke tentunya pasti ke pemilu saat ini dulu ya, kita loncat. Nah itu sedikit. Salah satu expertise saya pemilu itu, karena dulu saya pernah jadi peneliti senior di Center for Electoral Reform. Oh gitu. Ya, lalu saya mendirikan sama Hadar Gumai, anggota KPU mantan, itu mendirikan Korek, Constitutional and Electoral Reform Center. Tetapi ya Korek tidak berjalan baik dibandingkan CETRO ya. Kalau CETRO dulu pionir dia isu-isu pemilu dan perubahan konstitusi. Itu. Dulu kalau kita kenal misalnya Smita Noto Susanto dan Hadar Gumai. Itu pionirnya, dan saya. Apa yang digunakan sekarang? Ya, sekarang digunakannya apa? Mereka ada organisasi baru kalau Hadar Gumai ya, Negrit namanya. Oke. Kemudian dulu yang sering bantu mereka tuh saya, Denny Indrayana, kemudian Saldi Isra. Baik. Nah, jadi sekarang udah beda-beda. Saldi Isra sudah menjadi wakil ketua MK. Denny Indrayana lawyer yang punya kantor di Melbourne ya kan, selain di Indonesia. Refly Harun ya begini-begini aja. Oke. Kalau kita lihat dari ya mungkin sebelum 2014 itu masa lalu lah ya. Kita lihat dari sejak Jokowi head to head sama Pak Prabowo. Kan kalau kita lihat, mohon maaf kalau misalnya saya salah, tapi Bang Refly itu sebenarnya nggak pernah kelihatan cenderung ke kanan ke kiri sebenarnya kan? Sebenarnya ya. Iya. Inside your heart nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat kayaknya nggak ada kecenderungan ke sana kemari. Semua cukup objektif gitu penilaiannya, walaupun bahkan ketika ada gugatan ke MK dan lain-lain gitu. Nah sekarang penasaran banget gitu. Bang Refly ini kan betul. Kalau kita bicara oposisi sekarang ya cuman Anies aja kayaknya kalau kita melihat gitu ya. Kalau dari tiga calon dari tiga calonnya pasti cuman Pak Anies aja. Kenapa? Kenapa mohon maaf, tapi sepertinya Bang Refly memang memilih, apakah tim kemenangan Anies? Bertanya dulu nih. Wah, itu a good question ya. Iya. Pertama, saya belum tergabung dengan tim kemenangan. Oke. Saya juga belum tergabung dengan relawan. Tapi adapun saya sering bergaul sama mereka sebagai teman, sering. Karena Anies kan teman saya, 89 kan, angkatan sama di UGM. Ganjar teman saya juga, 87 dia. Tapi nggak mau temenan. Sekarang. Mungkin gini, jadi kan orang kan boleh berpikir idealistik. Nah nanti saya jelaskan pertanggungjawaban idealismenya aja. Jadi boleh tanya apa aja. Nah gitu kan paling gampang. Oke, baik kalau gitu. Kenapa Anies? Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan pergeseran yang terjadi di saya. Ya. Saya udah katakan bahwa saya belum pernah punya pengalaman menjadi tim sukses. Siapapun. Ya. Mulai dari SBY 2004, 2009, Jokowi 2014, 2019. Saya menampilkan diri sebagai seorang pengamat hukum tata negara, pengamat pemilu yang berusaha menjelaskan fenomena pemilu, dan kecenderungannya adalah saya bergerak di civil society instead of gabung dengan tim-tim pemenangan. Jadi kita punya agenda civil society itu adalah pemilu yang jurdil tentunya kan. Kita tidak ingin pemilu itu curang misalnya. Itu agenda civil society yang saya kira sampai sekarang bukannya makin mendekati tapi makin jauh gitu dari itu. Makanya kadang-kadang saya nyindir tuh teman-teman saya kan yang masih tinggal di sana. Titi Anggraini kemarin saya sama-sama di Palembang kan diundang. Saya bilang, "Ti, kamu tahu nggak pemilu kita ini udah disetting begini-begini hasilnya. Lalu ngapain juga kamu berjuang untuk pemilu yang jurdil?" Saking kita itu sudah mulai nggak percaya bahwa pemilu itu bisa jujur dan adil. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan saya pikir agak pindah lokus. Karena keep netral itu bagus kalau everything is going right ya kan. Tapi kalau misalnya banyak hal yang buruk, misalnya satu contoh pemilu, yakin nggak bahwa apa yang diumumkan, saya bilang pemilu itu tidak hanya pilpres toh, ada DPR, DPD dan DPRD. Yakin nggak bahwa yang diumumkan KPU
atau KPUD itu adalah mereka yang dipilih rakyat. Saya nggak yakin loh. Terutama di DPD ya? Oh enggak dong. DPR juga iya, DPRD juga iya. Kan saya juga pernah ngikutin kasus-kasus di mana anggota KPU-nya main. Bahkan sekarang ada kan yang wanita emas kemarin kan. Kemudian Bawaslu-nya main. Mantan Bawaslu main. Ya kan? Jadi sampai kapanpun sepertinya bakalan terus ada gugatan ke MK ya atas hasilnya. Salah satu indikatornya adalah saya kira cuma kita dan beberapa negara yang buruk seperti Meksiko dan Brazil yang sengketanya banyak. Ya, ratusan ada sengketa. Karena apa? Karena pemain semua. Yakin nggak bahwa kita tidak ada money politik? Oh, money politik semua. Bahkan saya mengatakan barangkali kalau yang terpilih 575, jangan-jangan yang money politik 580. Artinya semua money politics kan. Nah karena itu perjuangan civil society untuk pemilu yang jujur dan adil itu nggak akan ada gunanya kalau tidak ada komitmen dari negara, gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau negara keep neutrality enak, tapi kalau negara jadi pemain juga kan kacau. Saya mengartikan negara itu penguasa ya. Kalau kita bicara konsep negara itu kan negara itu pemerintah, rakyat dan tanah kan, wilayah. Tapi kalau kita bilang negara itu penguasa sesungguhnya yang kita bilang. Nah kalau penguasanya punya kepentingan misalnya dan dia punya state apparatus, dia punya state financial resources, dia punya state facilities misalnya, wah itu bisa digunakan untuk melakukan pemenangan. Inilah yang membuat kita prihatin. Karena itu dalam setiap kesempatan saya mengatakan bahwa pemilu ini comberan. Pemilu 2024 itu pemilu comberan, sama seperti comberan pemilu-pemilu yang lalu. Apa maksudnya? Ya penuh dengan kecurangan, kekurangan, money politics, sogok menyogok. Kan udah kita lihat kalau misalnya kita kaitkan dengan calon presiden, ini mohon maaf nih, ada yang bagi-bagi amplop untuk Babinsa, ya kan? Ada yang bagi-bagi amplop ke desa-desa dengan warna amplop tertentu dan atribut tertentu. Gak diapa-apain tuh, ya kan? Padahal itu jelas itu menciderai pemilu yang demokratis kan? Betul. Padahal kita kan cari alasan aja, wah ini karena belum mendaftar. Itu kan kalau kita mau cari alasan tuh sejuta alasan. Tapi intinya adalah tidak hanya moral hazard, itu sudah fraud, kecurangan kan? Tapi kecurangan itu dibiarkan dengan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan dengan ketidaknetralan ya penguasa sendiri, ya kan? Nah, karena itu saya berharap bahwa siapapun yang terpilih, mudah-mudahan dia walaupun comberan, mudah-mudahan dia menjadi unenlightened leader. Lucu banget ya. Jadi mereka terpilih tapi punya sifat kenabian. Ya, nabi itu kan nabi itu menerima mandat itu kan tidak horizontal. Dia kan bukan hidup di masyarakat society-nya yang korup. Kan bukan begitu kan? Misalnya Nabi Muhammad misalnya. Kan masyarakat dulu kan menyembah berhala, enggak karu-karuan hidupnya. Tapi dia tiba-tiba mendapatkan tugas profetik wahyu dari Yang Maha Kuasa. Artinya dia beyond the society kan begitu. Nah, kita berharap walaupun presidennya menang melalui comberan, ya kan? Sogok sana, sogok sini, bayar sana, bayar sini ya. Kemudian belum lagi uang percukongan dan lain sebagainya, peroligarkian. Tapi dia sadar bahwa kita tidak bisa mempertahankan kondisi seperti saat ini. Kalau enggak, otherwise kita hancur. Nah, karena itu dia berusaha menata. Makanya harus ada kontrak politik dengan calon presiden baru ini. Nah, kalau tadi dikatakan saya misalnya lebih condong ke Anies misalnya, dua hal yang ingin saya katakan. Kenapa sih orang takut sekali kalau dibilang dia condong ke sana kemari? Kan itu hak politik, political right. Dan yang kedua adalah karena saya berpandangan pemerintahan ini gagal. Boleh dong, masa saya nggak boleh mengatakan pemerintahan ini gagal? It's okay. Tentu ada indikatornya. Tentu ada indikatornya. Demokrasi kita flawed demokrasi yang cacat, ya kan? Itu sudah penilaian dari dunia internasional. Kedua, kita bukan lagi negeri bebas ketika zaman SBY ke bawah, ya kan? Tetapi sudah partly demokrasi, partly free, negara separuh bebas dari Freedom House sejak 2015-2016, berarti masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian
indeks pemberantasan korupsi kita turun lagi. Diwarisi oleh SBY 34. SBY itu menaikkan dari 20 ke 34. Sama Presiden Jokowi dinaikkan sampai 40 di 2019. Tapi turun di 2020 menjadi 37. Naik lagi jadi 38 di 2021. 2022 terjun bebas ke 34. Penurunan yang sangat drastis sejak era reformasi. Nah, karena itu saya mengatakan pemerintahan ini gagal dengan berbagai indikator kan. Termasuk nanti utang luar negeri. Coba bayangkan. Masa pemerintahan SBY utang luar negeri 2.600 cuma. Dan itu utang luar negeri sejak tahun 45 kan. Tapi begitu masa pemerintahan Presiden Jokowi 8.000 hampir. Ya masih 7.700, 7.800. Tapi diperkirakan angka 8.000 akan terlampaui. Jadi kalau 8.000 dengan 270 juta penduduk Indonesia, bayi yang baru lahir itu dibebani utang pemerintah itu 40 juta. Itu baru bilang utang pemerintah, belum utang BUMN. Betul, belum kewajiban negara yang harus dibayar juga, yaitu pensiun TNI, Polri dan ASN. Jadi kata Misbahun, salah seorang anggota DPR, sebenarnya utang kita bukan 7.800 triliun, tapi utang kita itu 20.000 triliun. Dan itu sudah melampaui GDP kita, gross domestic product kita yang kira-kira 18.000 triliun sekarang ini. Dan tapi, itu udah sinking negara kalau begitu sebenarnya. Iya, oke. Tapi kembali lagi kenapa Anies? Karena kan sebenarnya gambling juga sebenarnya, belum tentu dia bisa. Iya. Jadi lalu jawabannya adalah kita tidak cukup diberikan kemewahan, ya kan? Kemewahan untuk pick somebody, ya kan? Untuk menjadi calon presiden gara-gara presidensial threshold, ya kan? Presidensial itu membuat calon ini pucu-pucu, sampailah kemudian ada Anies Caimin, ya kan? Anies AHY-nya ngambek dan lain sebagainya. Coba kalau semua partai bisa nyalon kan, nggak pusing dia. Tapi karena ini 20% dan yang 20% itu cuma PDIP, hanya PDIP yang tidak perlu berkoalisi, yang lainnya perlu cari partner, ya, maka kita tidak punya pilihan kecuali 3 cosok ini, Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Dan dari 270 juta rakyat Indonesia, itu yang menentukan calon presiden itu cuma 3 orang saja. Itu ironi dari demokrasi kita. 1 Megawati Soekarno Putri yang menentukan Ganjar Pranowo, 2 Prabowo Subianto yang menentukan dirinya sendiri, 3 Surya Paloh yang menentukan Anies Baswedan. Nah, tinggal nanti cawe-cawenya kekuasaan tinggal kan untuk memenangkan dan mengalahkan sosok yang barangkali diinginkan atau tidak diinginkan. Karena itu, karena saya menganggap ini pemerintahan gagal, maka tentu saya harus mendukung spektrum yang paling jauh dari kekuasaan. Bukan berarti saya tidak di-approach oleh tim lain. Ada yang approach saya kan. Lebih makmur. Oke. So it's not about business ya? Oh iya. Bahkan we spend money untuk iya. Maksudnya misalnya kalau kita ikut kegiatan, kita biaya sendiri kegiatan itu. Tapi kalau melihat, mohon maaf ya, kita agak pindah sedikit. Kalau kita bicara mengenai kemungkinan menangnya, kayaknya Pak Anies kayaknya jelek sekali elektabilitasnya. Apalagi setelah dengan Caimin. Enggak, itu ada 2 hal ya. Ada 2 hal yang ingin saya katakan. Saya percaya dengan survei. Tapi sekarang saya nggak bisa percaya dengan survei. Kenapa? Dan coba tingkat kepercayaan orang pada survei itu rendah banget sekarang ini. Coba tanya misalnya, Anda percaya nggak survei? Kenapa? Indonesia ini jorok dalam manajemen mengatur survei ini. Kenapa? Karena yang namanya pollster itu sekaligus campaign manager. Gimana kepentingan ya? Jadi konflik of interest dia di situ. Sebagai pollster dia harus memotret realitas yang sesungguhnya. Tapi sebagai campaign manager dia punya kepentingan untuk memenangkan calonnya. Sekarang bayangkan kalau di satu tangan, maka survei itu tidak dijadikan alat untuk memotret realitas, tapi untuk kampanye. Anda bisa bayangkan kalau seandainya orang dibayar ratusan miliar, ya puluhan sampai ratusan miliar untuk mengadakan series survei, dan kira-kira yang meng-hire Anda hanya mendapatkan nilai-nilai jelek, nggak mungkin kan rasanya, ya kan?
makanya realitasnya adalah ketika misalnya Presiden Jokowi dipersepsi mendekat kepada Pak Prabowo misalnya, survei Pak Prabowo langsung bagus nomor 1. Padahal dulu yang menang selalu Ganjar. Tapi kalau bicara cawe-cawe kan bisa aja sebenarnya Pak Jokowi juga cawe-cawe. Tapi saya belum selesai kan ya. Oh belum selesai, silakan. Sehingga saya menganggap kita tidak boleh menjadikan survei hanya satu-satunya indikator. Ya. Apalagi survei kita unpredictabilitasnya tinggi sekali. Ya. Ambil juga dong yang lain. Misalnya big data, Google Trend, ya kan? Kemudian juga polling yang dilakukan lembaga-lembaga independen. Saya kalau mengadakan polling yang menang pasti Anies. Dan yang yang memilih 100.000 orang. Pertanyaannya adalah nanti Anda akan bilang, oh kan Anda kan nggak ilmiah dan lain sebagainya. Anda bisa jamin pollster itu ilmiah dengan 1.200 respondennya. Dia mengatakan ilmiah. Saya ingat Syahganda Nainggolan, pollster di Amerika Serikat, ya lembaga polling di Amerika Serikat itu memiliki beberapa ahli statistik yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ahli statistiknya S1 aja tamatan biasanya, pokoknya yang penting bisa bikin statistik, sisanya pengamat politik. Iya. Kan begitu. Betul. Pertanyaannya adalah, ini Anda pengamat politik atau sebenarnya ahli statistik? Karena dengan gampangnya mereka akan menjudge. Menjudge-nya kan ini ada berita nih. Misalnya elektabilitas Ganjar menurun karena ada pernyataan yang menolak tim Israel, kan begitu. Lalu ini ada hasil. Dia tinggal sesuaikan aja kan. Kalau hasilnya jelek ada pengaruhnya. Kalau hasilnya bagus tidak ada pengaruhnya. Oke. Jadi karena itu menurut saya masuk akal. Menurut saya daripada kita pusing dengan survei, lebih baik kita meyakini apa yang kita yakini sebagai jalan yang baik secara subjektif. Saya mengatakan begini, kalau kita memilih yang baik, kita nggak pernah menyesal. Karena menang dan kalah itu yang Maha Kuasa yang akan menentukan. Tapi kita sudah benar keberpihakan kita. Jadi kita berpihak itu bukan karena dibayar, ya kan? Bukan karena diiming-imingi, tapi karena bergerak dengan hati nurani. Bahkan untuk bergerak itu kadang-kadang kita keluar uang sendiri. Misalnya kita membiayai, bayangkan misalnya saya diundang untuk bicara misalnya di kegiatan tim Anies, tapi nggak ada tiket pesawatnya, saya beli sendiri tiket pesawatnya. Kan itu kan konyol. Tim lain barangkali, wah selain dikasih tiket pesawat, jangan-jangan ikut private jet juga kan, bisa dikasih honor yang gede. Misalnya ada mahasiswa misalnya, wah tapi ini kan harus dikonfirmasi. Tapi saya tidak sebutkan timnya. Wah, awal-awalnya mau ikut tim pemenangan A dengan idealismenya. Ujung-ujungnya pindah ke B. Kenapa? Konon dibayar 30 juta per bulan sebagai tim pemenangan misalnya. Siapa yang nggak mau? Nah, karena itu no regret kalau kita membela sesuatu yang kita anggap benar. Jadi kalaupun misalnya dikatakan, wah nanti bakal kalah dan sebagainya. Pertanyaannya, kan gak ada jaminan Anies juga bisa begitu. Iya, gak ada jaminan. Tapi kan kita harus memilih, itu persoalannya. Kan pilihannya adalah dua hal. Anda mau memilih atau enggak. Nah, saya memilih. Karena saya memilih, maka saya bandingkan ketiga ini. 3 orang ini. Saya bandingkan kan. Coba you name it. Misalnya, saya agak nakal misalnya. Misalnya kita kirim 3 orang ini ke luar negeri. Kira-kira yang akan disambut siapa? Iya kan? Satu, oke, bagus, punya pengalaman luar negeri yang bagus, tapi track record tidak bagus di luar negeri. Ya kan? Menyangkut misalnya kejadian-kejadian masa lalu, saya tidak mau spesifik ya. Yang satu bahasa asing pun nggak pernah saya dengar. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kita ini butuh etalase juga dong, pemimpin kita itu juga dihormati. Saya ingat Adi Masardi waktu dia jadi jubir Gus Dur itu, sedih dia melihat presidennya katanya. Begitu turun dari waktu kunjungan ke luar negeri, begitu turun ke pesawat dipapa, dituntun karena buta. Ini mohon maaf ya. Kemudian istrinya pun pakai kursi roda. Dia bilang, kok bisa ya negara kita sebesar ini presidennya begini. Tapi begitu Gus Dur menjadi pembicara di forum internasional, disitulah kebanggaan dia
tinggi sekali. Kenapa? Karena pemimpin kita pemimpin yang berkualitas, yang punya kemampuan bernarasi. Nah sekarang orang mendikotomikan antara narasi dan eksekusi loh. Kalau jadi pemimpin Anda harus paripurna. Bukan berretorika ya? Narasi. Oh baik. Jadi, tapi pertanyaannya apa yang salah dengan retorika? Retorika itu ilmu untuk berdebat kan? Baik. Iya. Jadi hanya orang-orang yang punya kemampuan narasi bisa berretorika kan? Oke. Jadi dia punya narasi, tapi dia juga punya kemampuan eksekusi. Karena tak mungkin kita belah. Karena kalau levelnya itu adalah pemimpin nasional, bayangkan dia harus punya narasi untuk menggerakkan energi bangsa. Gak mungkin dia kan sekelas manajer perusahaan misalnya yang bisa mendatangi satu demi satu karyawan, kan gak bisa lagi. Kepemimpinan seperti itu kan gak masuk akal, ya kan? Misalnya kita mendatangi wilayah yang begitu luas, karena itu gunakanlah teknologi kan untuk menyampaikan ide dan gagasan sehingga bisa menyentuh sebagian besar orang. Itu narasi kan. Baik. Nah eksekusi itu kita bicara manajemen, ya, bagaimana mendaya fungsikan kementerian, pembantu-pembantu, bagaimana membuat pola hubungan pusat dan daerah, bagaimana menjadikan bupati, wali kota, gubernur ujung tombak pembangunan dan lain sebagainya, sehingga pembangunan itu integrated. Walaupun Anda berbeda partai misalnya, tapi Anda in system tetap Indonesia kan begitu. Kalau sekarang kan enggak, bupati, wali kota seolah-olah punya agenda sendiri yang berbeda dengan agenda pusat, apalagi kalau musim pemilu. Nah gitu. Itu sedikit penjelasan. Boleh tanya lagi boleh. Sambil saya ngopi, ya Pak. Silakan. Ya, oke. Berarti tadi nangkap sedikit nih, sebenarnya bukan pertanyaan, tapi nangkap sedikit dari omongannya Bang Refli bahwa kalau kita bicara kualitas berarti yang satu ada dua yang berkualitas nih kalau di luar negeri ya, yang satu enggak gitu ya. Berarti mengakui bahwa yang satu memang berkualitas, hanya saja masalahnya masa lalu gitu. Iya. Oke, baik. Karena itu kalau kita jadi smart voter ya, smart voter itu memilih bukan dengan fanatisme, memilih dengan perbandingan. Saya kasih contoh misalnya, kalau Rizal Ramli yang jadi calon, belum tentu saya pilih Anies. Karena saya lihat dia canggih dan dibutuhkan. Dia tegas, dia punya kepemihakan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Dia ekonom dan dia punya lobby internasional yang kuat juga. Tapi orang seperti itu nggak akan muncul di permukaan, apalagi dengan sistem presidensial threshold. Karena belum apa-apa udah mau ngantem oligarki. Kalau Anda mau mengantam oligarki, udah nama Anda nggak akan timbul. Beberapa ini iseng aja sih sebenarnya, bukan gosip ya. Tapi beberapa tahun lalu Bospen malah sempat ya pengen jadi, Mardigo tuh sempat pengen jadi presiden. Ya. Pernah dengar? Oh enggak. Dia lebih pada menjual ide sebenarnya. Oh, okay. Kalau serius sih enggak. Oh enggak. Itu yang serius itu kan Rizal Ramli, Gatot Nurmantio kan. Kemudian beberapa yang calon-calon yang ada sekarang ini kan itu kan orang serius semua kan, Puan Maharani. Tapi jelas akhirnya kan kita terbentur dua hal kan. Pertama kapasitas, kualitas, yang kedua kendaraan. Pasti kendaraan, wadah ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda nggak punya kendaraan politik dan Anda bukan part of the political party membership, tapi Anda nominated by the party, berarti Anda orang hebat dong. Yes, that's true. Iya kan? Kalau Prabowo mencalonkan diri, biasa aja. Orang dia punya partai. Dia declare, ya kan? Ya kan? Dia declare. Tapi punya partai juga hebat loh Bang Refli. Nah, maksudnya in case di dalam nominasi presiden ini, ya, punya partai hebat. Tapi why Surya Paloh nggak mau mencalonkan diri kalau begitu? Mungkin nggak pengen. Bukan nggak pengen, nggak pede. Gitu. Dia tahu dia bukan orang yang punya elektabilitas tinggi kan begitu. Berarti pas problemnya di Pak Surya Paloh sendiri berarti? Bukan, yang ingin saya katakan dia orang tahu diri. Oke. Ya kan? Karena dia kan pernah mencoba untuk menjadi calon presiden dari Golkar waktu konvensi 2004 kan? Gagal kan? Yang juaranya kan Wiranto pada waktu itu. Artinya ada keinginan itu. Tapi dia akhirnya sadar bahwa dia bukan sosok yang secara sosiologis diinginkan masyarakat Indonesia. Ya kan? Nah, lalu kalau Prabowo kan dia menentukan dirinya sendiri, nggak ada mekanisme internal kan? Baik. Kalau Ganjar ya ditentukan oleh Megawati. Iya. Nah, Anies paling tidak dia to some extent dia punya
level untuk bernegosiasi, ya kan? Dia kan tidak membayar, dia nggak ada duit untuk membayar kan? Tapi kenapa seorang Surya Paloh mau menominasikannya sebagai calon presiden? Karena itu berarti ada something kan, sesuatu. Ya sama seperti misalnya Anda ngundang saya jadi narasumber, kan nggak mungkin karena waduh sudah saya mau undang Refli, kenapa nggak ada alasan? Kan enggak, kan Anda pasti melihat alasan tertentu kan? Pasti. Gitu. Dan saya bukan pemilik Geolife ini yang bisa menentukan, narasumbernya saya ya. Kan begitu. Saya bukan independen, saya dependen kan di sini. Jadi kalau Anda nggak mau ngundang, ya saya nggak bisa datang. Kira-kira begitu. Gitu. Oke. Kita ke Anies lagi nih. Oke. Kalau misalnya kita bicara cawe-cawe nih, Bang Refli ya, gitu. Kita cukup tahu lah sebenarnya Pak Surya Paloh juga deket kok dengan yang lain-lain gitu ya. Dengan Pak Jokowi juga deket gitu dengan yang lain-lain. Terus kita melihat kenyataan, saya mungkin kita punya kacamata yang pastinya beda-beda ya. Tapi banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya Caimin ini sebenarnya tidak begitu membantu Pak Anies gitu dalam meningkatkan suara dan lain-lain. Apakah tidak ada pemikiran bahwa sebenarnya Pak Surya Paloh juga sebenarnya di dalam benaknya, jauh di lubuk hatinya sebenarnya nggak pengen Anies menang gitu, dan dengan cara itu kita pasangkan saja dengan Pak Caimin. Bisa jadi, ya kan? Artinya kan kemungkinan itu bukan tidak ada, tapi rasanya aneh. Gak mungkin gitu. Iya, anehnya adalah kalau begitu kenapa dia mencalonkan Anies pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 kemarin? Kan aneh. Dia ngambil resiko, dan resikonya sudah dia dapatkan kan? Satu menteri keplanting kan? Menteri lain hampir juga Yassin Limpo. Jadi bisa jadi ada skenario di tengah jalan ada negosiasi, mungkin. Karena itu saya kan tidak boleh juga mengatakan tidak kan. Tapi saya ketika melihat Anies Caimin, saya lebih optimis dibandingkan Anies AHY. Kalau misalnya Anies AHY, kenapa? Nah itu menarik ya kan. Ketika diumumkan Anies Caimin, saya juga orang mengatakan wah, karena saya pun bikin polling nggak pernah saya pasangkan Anies Caimin itu, karena saya menganggap Caimin kartu mati, kardus durian dan lain sebagainya isunya, dan ya kita frankly speaking kan, tapi ini mungkin God hand, ya walaupun Rocky tidak suka bilang God hand, semua pesan dari langit apa-apa, tapi maksudnya gini, ya kan, God handnya begini, saya ingin ambil satu perspektif ya. Problem di Indonesia ini salah satu problem Islam. Islam itu kekuatan di Indonesia, tetapi selalu ingin dipecah belah. Saya juga heran, padahal memecah belah kekuatan Islam itu hanya menghasilkan Indonesia yang lemah. Udah pasti itu, one thing for sure, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ada kelompok, ada orang mau memecah kekuatan Islam, maka hasilnya adalah Indonesia yang lemah. Kenapa? Karena dipecahnya ada dua kelompok besar yang kita katakan Islam tradisional, atau kadang-kadang orang mengatakan Islam kiri, atau mengatakan Islam kebangsaan, dengan Islam yang kanan, Islam modernis, kan moderat begitu. Ya. Sehingga bukan moderat, modernis. Yang moderat tuh bahkan yang kiri dianggap moderat tuh. Nah, ini kadrun, ya kan? Ini khilafah yang kanan ini. Kalau ini bukan, ini Nusantara. Padahal sama-sama membaca sholawat asjil. Kenapa ini dipersepsi seperti mau bikin khilafah negara, sementara ini enggak? Padahal ini ritual Islamnya lebih kental yang kiri ini, ya kan? Nah, dan Anies terjebak pada pola itu. Orang melihat Anies itu dengan framing begitu, khilafah, Wahabi, kanan, ekstrim, radikal, dan lain sebagainya. Kan itu yang narasi yang mau dimainkan. Sehingga secara bawah alam sadar, Anies gak mau menampilkan itu. Sama seperti Amin Rais tidak mau menampilkan keislamannya karena takut dikatakan radikal pada tahun awal reformasi. Anies juga begitu. Jangan heran kalau ada non-muslim misalnya, kita bicara dewasa ya, yang mendukung Anies pasti dijadikannya etalase. Misalnya ada pendeta Supit, ya kan?
Kemudian ada siapa mantan wakil menteri itu. Kenapa? Dia ingin membuktikan bahwa dia itu nggak benar orang mengatakan dia intoleran, dan dia selalu mengatakan kan 5 tahun nggak ada kerusuhan yang berbau agama, tidak ada perlakuan pembedaan itu. Kan yang dibawakan cuma pilkada DKI aja, ya kan, yang ayat dan mayat itu. Nah, ketika Anies berpasangan dengan AHY, framing itu nggak hilang, karena ketika ada kelompok Islam kanan eksis, yang disuruh ngantemin siapa? Kelompok Islam kiri. Oke. Yang mempersekusi itu kan, misalnya gini, UAS tuh, yang mempersekusi kan siapa? Kan orang Islam juga, dan bahkan menggunakan simbol Islam juga. Cuman yang membedakannya adalah ini Islam yang lebih nasionalis, yang lebih Nusantara, kan begitu. Ini Islamnya kadrun, Islamnya Arab dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, sehingga terjebak pada perpecahan bangsa. Bahaya Indonesia kalau begitu terus. Dan sementara kelompok di luar dua ini ngadu-ngadu terus, ya kan, sengaja diadu biar nggak kuat. Padahal kalau Islam Indonesia pecah, Indonesianya yang hancur. Nggak mungkin. Islam itu di Indonesia itu kekuatan inti. 85% nggak mungkin Anda abaikan, kan. Nah, ketika Anies kemudian berhadapan atau berpasangan dengan Caimin, dia lebih fleksibel untuk menampilkan persatuan antara Islam modernis dan Islam kiri itu. Sehingga sekarang Anies dengan santainya ngikutin ritual-ritual PKB. Saya nggak mengatakan organisasi itu, kan nggak bilang jangan kaitkan dengan itu, dengan ritual-ritual PKB yang intinya adalah masa dari organisasi itu, kan. Sehingga dia lebih fleksibel dan tidak ada orang ngatain ketika ada sholawat asjil itu dia mengatakan ini kadrun dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai cair. Begitu nanti itu cair semua, maka kita akan beradu gagasan. Tidak ada lagi labeling, ya kan? Jadi beradu gagasan. Harapannya seperti itu. Ya. Karena kalau seandainya itu sudah cair semua, maka orang tidak ada cara lain untuk memframing orang, kan, negatif. Sehingga Anda harus beradu gagasan, beradu ilmu. Nah, disitulah nanti akan Anda lihat apakah Anda unggul atau tidak. Tapi selama framing itu dimainkan, maka kita tidak akan pernah bicara substansi. Orang tidak melihat Anies itu sebagai seorang lulusan Amerika Serikat, bayangkan. Dia kan lucu, kan, di satu sisi dia dikatakan kadrun, dikatakan Wahabi, tapi di sisi lain antek Amerika. Itu sesuatu yang diametral banget gitu. Kan gimana caranya? At the same time Anda dibilang Wahabi, khilafah, kadrun, tapi di sisi lain Anda antek Amerika. Kan aneh. Nah, padahal kalau kita lihat latar belakangnya, jauh lebih modern dia latar belakangnya dibandingkan dua kandidat lainnya. Anies SD, SMP, SMA sampai kuliah di Yogyakarta. Yogyakarta itu kota yang melting pot. Justru itu representasi dari Republik Indonesia. Yang namanya UGM itu dari Sabang sampai Merauke ada. Plural sekali. Plural sekali. Yang non Muslim juga banyak di sana. Gitu. Begitu dia kuliah selesai, dia menyelesaikan S2 dan S3-nya di Amerika Serikat. Waktu dia SMA, dia dikirim pertukaran pelajar dan tinggal di keluarga non-Muslim. Jadi maksud saya, soal pluralisme itu sudah hatam bagi seorang Anies dalam perspektif pergaulan dunia. Oh, Ganjar nggak ada pengalaman pergaulan dunia seperti itu. Dia melihat pluralisme itu hanya dalam kacamata nasionalisme Bung Karno aja barangkali, ya kan? Tapi bukan pergaulan mondial. Anies mengalami pergaulan itu. To some extent Prabowo juga. Karena setelah dia era reformasi kan dia pergi ke luar negeri, bisnis dan lain sebagainya. Kemudian dia Jordania, ya. Kan aneh juga kok di Jordania negara Islam. Dia mengalami itu juga pergaulan dunia. Tapi dia tetap ada label-label yang membuat dia barangkali tidak sefleksibel Anies. Anies di mata dunia nggak ada cacat. Masa? Oh iya. Yang belum diketahui mungkin? Enggak, cacat dunia internasional harus menjadi catatan. Catatan itu misalnya HAM, paling cacat itu pelanggaran hak asasi manusia dunia internasional biasanya. Jadi catatan itu ada di Prabowo, kan, walaupun belum pernah bisa dibuktikan, itu soal lain karena nggak ada proses
pembuktiannya. Kemudian Ganjar nggak punya cacat, tapi Ganjar nggak dikenal, not recognized, itu masalahnya. Kan Anda kalau misalnya Anda nggak punya cacat tapi Anda nggak dikenal, ya sama buruknya kan. Tapi banyak juga pemimpin dunia yang punya kecatatan hukum dan akhirnya dipercaya untuk memimpin negara. Filipina? Siapa? Yang terakhir baru dipilih? Cacatnya di mana? Bapaknya yang cacat. Bapaknya ya, oke. Keluarganya. Iya, anaknya Marcos. Lalu apa bedanya Prabowo dengan menantunya Pak Harto? Nanti orang mengatakan begitu. Iya, oke. Enggak, dia enggak ada masalah. Bapaknya iya, anaknya Marcos ya. Gitu. Dan yakin itu tidak ada pengaruhnya ke anaknya gitu? Enggak, kita kan sesuatu itu kan kita tidak bisa melihatnya dari keturunan, tapi maksudnya apa yang dia lakukan, apa yang sudah dia lakukan sebagai track record dia, kan bisa put everything on the table kan, apa yang sudah dilakukan mereka itu. Oke. Kalau misalnya standarnya adalah internasional, berarti kan ini one of standard. Ya. Iya, kan saya kan cuma ambil satu contoh. Baik. Contoh lain kan banyak lah. Baik, tapi kan kita bicara kebutuhan Indonesia ya, gitu, di masa depan gitu. Yeah. Apa yang Pak Anies bisa berikan? Karena kalau kita melihat track record dia juga di Jakarta nggak se-amazing itu gitu. Ya, sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa diberikan Pak Prabowo dan apa yang diberikan Pak Ganjar? Track record apa yang mereka sudah ciptakan? Berarti ini mungkin nggak bahwa kita tuh kayaknya di 2024 ini kita bukan memilih yang terbaik, tapi kita memilih yang paling mending. Saya kan sudah mention dari awal kan? Iya, oke. Saya kan mengatakan kalau misalnya yang mencalonkan diri itu, jadi kan saya memilih itu kan karena membandingkan. Kadang-kadang orang tuh lucu. Misalnya gini ya, saya ingat tuh Rocky Gerung bilang, apa hak Ganjar untuk menjadi calon presiden? Kan kita bingung. Apa? Dilihat dari prestasinya 2 periode loh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu masih salah satu provinsi yang paling miskin. Betul. Lalu upahnya paling rendah. Kemiskinan termasuk yang paling banyak. Lalu apa yang bisa nanti orang akan mengatakan, ya kasih kesempatan dong loh. Kok begitu jawabannya ya kan? Lalu Pak Prabowo, apa achievement Pak Prabowo sehingga dia pantas untuk dijadikan pemimpin? Misalnya sebagai Menhan, apa achievement dia? Saya bingung. Kita kan nggak pernah dites pertahanan kita sesungguhnya. Apakah benar dia memperbaiki pertahanan kita dan lain sebagainya? Tapi yang jelas food estate kan gagal kan? Ya, kan begitu. Nah, karena itu kita bicara tuh apple to apple. Jangan misalnya membandingkan Anies dengan gambaran yang yang kita buat sendiri. Kan harus ini kan. Oke. Anies waktu jadi DKI apa yang dia lakukan? Kemiskinan seperti apa? Peningkatan upah buruh seperti kan itu kan pakai data statistik semua. Cuman data statistik itu nggak bisa kita letakkan di Prabowo karena nggak jelas. Apa yang sudah dia lakukan. Tapi dia termasuk menteri yang dianggap paling berhasil misalnya. What? Itu hitungan berhasilnya saya khawatir ada menteri-menteri yang punya persepsi baik di masyarakat. Itu kan biasanya karena dia populer, dia dikenal masyarakat. Banyak menteri yang kita nggak kenal. Dia barangkali dia bagus, tapi barangkali juga nggak bagus. Populer gitu ya. Kurang populer. Tapi kan Prabowo nggak mungkin tidak populer. Orang dia 3 kali menjadi calon presiden kan, gitu. Ada di surat suara di seluruh Indonesia 3 kali. Nggak mungkin dia nggak ini. Jadi kalau misalnya di Sigi, ya orang cari yang dikenal dulu lah. Anda gimana memberikan penilaian terhadap orang yang nggak kenal? Misalnya gini, saya nggak kenal tuh yang namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan, siapa namanya? Ya saya juga gak kenal. Anda juga gak kenal. Betul. Tetap bukan berarti dia tidak baik, belum tentu. Tapi kalau Anda tidak dikenal, begitu di Sigi gak akan dipilih orang. Karena perempuan itu selalu Bu Sri Mulyani dan Bu Retno ya selalu. Dua perempuan itu. 2 itu aja. Ya kan? Ya, jadi kalau Anda gak dikenal, ya Anda gak mungkin dianggap baik gitu masalahnya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai Pak Anies lagi ya, kita bicara Pak Anies dan Caimin tentunya. Kan mereka baru berpasangan lah, baru
mempublikasikan gitu. Berarti Caimin tuh sebenarnya dipilih bukan karena kualitas ya, karena memang karena dia adalah dari satu komunitas dari grup Islam yang lain. Itu alasannya jadi itu. Kira-kira kalau Ganjar dipilih karena kualitas atau karena popularitas? Popularitas sih, 100% sih. Ya kan? Yes. Kalau kita lihat kualitas kerjanya apa? Kan kita nggak jelas. Walaupun Ganjar teman saya, tapi lebih pada popularitas pastinya. Nah, popularitas kan bisa dibangun, bisa dibentuk. Nah, jadi kalau menurut saya tidak begitu. Caimin itu dipilih bukan karena kualitas, bukan karena popularitas, karena PKB. Karena dia maksa mungkin? Karena soalnya kelihatan banget kayaknya pengen banget jadi cawapres. Bukan, karena PKB. Sekarang apa yang Anda bisa lakukan ketika presidensial threshold itu 20%? Surya Paloh itu dihadapkan pada sebuah situasi yang saling mengunci, saling sandra. Sudah jelas kan? Demokrat hanya mau bergabung kalau wakil presidennya AHY. Kalau enggak, lari mereka. Walaupun belakangan mereka enggak begitu dan enggak juga. Itu kan sudah kelihatan kan. Ketika ditanya apakah ini, lalu dia balik. Apakah kalau AHY jadi presiden kemudian ada partai yang ingin lari kan begitu. Nah, kalau misalnya Demokrat lari, enggak bisa apa-apa. Nasdem dan PKS kurang. Ya kan? Demikian juga sebaliknya. Kalau Nasdem yang lari, Anies gigit jari. Gak bisa ngapa-ngapain juga. Begitu ada PKB, langsung ditangkap oleh Surya Paloh. Kenapa? Karena Nasdem dan PKB cukup kursinya 117. Jadi bagi Surya Paloh aman. Kenapa? Yang paling penting itu adalah mengamankan tiket. Karena satu studi misalnya, oleh banyak orang survei, termasuk juga pollster, memang yang paling berpengaruh sosok presidennya. Wakil presiden itu bisa dibilang nggak terlalu besar pengaruhnya. Nah, cuman khusus untuk Caimin, dia melengkapi kekurangan yang tidak dipunyai Anies. Yang kalau AHY, barangkali AHY tidak bisa nambal itu. Ya tadi, mempersatukan antara Islam tradisional sama Islam modernis. Baik. Menghilangkan cap framing terhadap Anies Baswedan. Dan sekarang yang saya lihat, saya observasi, yang namanya relawan tuh senang banget sekarang. Karena mereka bisa bergerak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara bebas ya. Iya. Kalau dulu ditimpukin orang mungkin. Kita tahu kan ada kelompok-kelompok yang suka mempersekusi orang kan. Betul. Ulama aja dipersekusi, apalagi tim begitu. Tapi begitu Caimin dijadikan wapres, cair semua sudah. Anda bisa bayangkan PKS sama PKB tiba-tiba dalam satu perahu. Itu kan bayangkan. Pernah misalnya PKS itu sangat tidak populer di Jawa Timur. Padahal dia partai Islam. Ya. Dan partai Islam kayak sepertinya tidak akan pernah menguasai. Bukan, maksud saya orang-orang yang dari organisasi itu lebih suka memilih partai yang non-Islam. Partai yang bukan berlabel Islam. Iya, maksudnya itu. Ya kan? Ya. Ketimbang partai Islam sendiri. Betul. Kan ada persoalan di situ. Ternyata persoalannya bukan ideologi. Karena elit-elit aja yang gak disatukan. Begitu elitnya nyatu, selesai semua. Makanya saya bilang, mungkin good newsnya itu adalah, God head-nya adalah, ini adalah jalan untuk mempersatukan kekuatan Islam. Tapi sekali lagi, Islam is rahmatan lil alamin. Jangan bayangkan Islam yang rusak. Islam yang mengayomi. Islam yang menjadi kekuatan. Islam yang mempertahankan kemerdekaan negara ini. Islam yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya kalau kelompok-kelompok yang brutal, ya tentu kita tidak akan bela. Tapi kalau kelompok-kelompok yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, masa musuh kita kelompok-kelompok yang membacakan sholawat dibandingkan para koruptor? Kan aneh. Para koruptor tuh gak ada diamuki oleh masyarakat kita. Aneh kan? Ya, betul, padahal itu yang merusak negara kita. Ya, setuju. Oke, apalagi? Oke, kita kalau melihat sekarang kita
bicara ketiga capres. Kalau kita bicara Pak Ganjar, kita sudah tahu dia memang kelihatan banget ya, terlalu di bawah payung PDI Perjuangan gitu ya. Kalau kita melihat Pak Prabowo tentunya dia yang punya partainya. Nah, kalau kita melihat Pak Anies, somehow gitu kelihatan banget juga sebenarnya yang lebih dominan itu Pak Surya Paloh. Kalau misalnya kita bicara Pak Anies sebagai presiden, apakah bisa percaya bahwa dia akan secara mandiri menjadi presiden? Sementara Pak Surya Paloh ada di belakangnya begitu menguasai pilihan dan segala bentuk keputusannya, even pada saat ini. Ada nggak pilihan lain? Kan kita bicara ada pilihan lain kan? Saya akan jawab ya. Pertama, kalau kita ke Ganjar, kelemahannya adalah saya membayangkan diri saya Pak Jokowi. Kalau saya ngomong sama Ganjar, nggak bisa selesai di Ganjar. Even dia presiden. Betul. Karena masih ada Megawati. Bahkan gosipnya, tapi ini gosip ya. Nanti yang akan menentukan kementerian itu PDIP Megawati. Karena cuma petugas partai kan presiden. Rahasia umum ya itu ya. Ya itu rahasia umum. Nah, tapi nanti di-correct me kalau keliru. Tapi itu kan gosip kan. Jangan kita nganggap menyebarkan berita bohong. Jadi sesuatu yang kemudian kita katakan gosip, yang kita katakan analisis, tiba-tiba dihantam dengan berita bohong, lalu ditangkap dan dipenjarakan kita. Inilah negara kita. Banyak contohnya kan. Itu another story. Lalu kemudian Prabowo. Pernah seorang tokoh mengatakan, yang benar kan Prabowo, dia bangun partai sendiri, ya kan? Fahri Hamzah lah. Kalau mau bertarung tuh gitu, ujung-ujungnya dia milih. Nah itu udahlah. Kalau kita mau mendukung seseorang ya selalu ada legitimasinya kan. Prabowo sosok yang menarik, kita nggak bisa deny. Dia memiliki harta yang banyak, triliunan ya hartanya. Kemudian dia juga punya saudara yang pebisnis. Nah pertanyaannya adalah dia mungkin tidak disetir oleh oligarki. Tapi bagaimana kalau dia oligarki itu sendiri? Kan tambah kacau jadinya. Iya kan? Misalnya, jadi uncontrollable juga misalnya. Tiba-tiba semua menumpuk di sekitar sana. Karena gini, saya yakin ya, yang bisa berhitung uang triliunan itu cuma Prabowo. Ya kan? Artinya kalau dikasih proyek besar triliunan, dia tahu. Kan Anies sama Ganjar kan kelasnya kan bukan kelas di sana. Kelasnya baru kelas ide. Ya kan? Tapi mengerjakan proyek triliunan dan lain sebagainya kan ya hanya karena dia kepala daerah. Tapi sebagai pribadi yang punya bisnis kan gak ada. Sehingga kita tidak akan berbahaya dengan orang seperti ini. Tapi kalau orang yang biasa berbisnis triliunan, maka seperti surga dan neraka jadinya kan. Ya kan? Artinya dia tahu uang gede itu. Saya kan gak pernah juga berpikir uang ratusan miliar bahkan. Jangankan triliunan. Sehingga gak akan berbahaya. Saya disuruh jadi komisaris utama dengan proyek triliunan pun saya gak akan tergoda. Karena saya juga gak paham bagaimana orang bisa. Biasanya katanya harus di depan mata dulu Bang. Baru. Ya I don't know exactly. Jadi main sana main sini kan gak ngerti kan. Nah karena itu ketika kita khawatir bahwa Surya Paloh akan mengendalikan Anies, it could be possible. Tapi itu Anda mengandaikan kalau Anies itu bodoh banget. Kita harus bedakan antara menghormati, ya kan, kemudian mutualisme sekarang ini, ya kan, dengan bodoh banget. Ya Anies pasti butuh Surya Paloh sekarang. Betul. Kalau Surya Paloh mengatakan tidak, nggak jadi calon dia. Satu. Yang kedua, Anies butuh dukungan Surya Paloh juga tidak hanya partai politik, tapi juga kemampuan finansialnya. Pasti. Ya kan? Kalau enggak, dari mana caranya? Nah, karena itu sekarang ini mereka adalah sosok yang saling membutuhkan. Bagaimana kalau jadi? Begini, saya tuh selalu percaya ya, ada suatu masa orang itu kemudian bisa tergerak hatinya untuk melihat dimensi yang lebih vertikal.
Jadi saya gini. Jadi the last time saya diundang Metro TV sebelum saya di-ban mereka, tapi nggak ban. Karena Anda pengkritik. Ya dalam tanda kutip nge-ban-nya ya, karena waktu itu dibilang kebijakan Metro TV itu nggak ngambil orang-orang, nggak menjadikan narasumber orang-orang yang terlalu kritis dengan kekuasaan. Ya udah saya terima itulah sebagai sebuah informasi yang saya dapatkan kan. Tapi sebelum saya di-ban itu, dalam tanda kutip ban-nya ya, nanti dibantah lagi kan susah. Karena memang saya bukan pejabat publik. Jadi saya terima itu, saya bukan pejabat publik. Yeah. Tapi kalau saya pejabat publik yang punya hak untuk menjawab dan lain sebagainya, saya akan protes. Karena saya punya hak kan. Tiba-tiba di Metro TV ada masjid besar dengan nama ibunya Surya Paloh. Saya merasa terharu gitu. Paling tidak ada kesadaran spiritual juga saya lihat di diri seorang Surya Paloh. Bulan yang lalu saya ketemu, untuk pertama kalinya saya bermain di Nasdem Tower. Untuk pertama kalinya loh. Jadi saya diundang diskusi, tiba-tiba diajak ke lantai tempat orang melihat kemegahan Jakarta sambil ketawa-ketawa mungkin ya. Tiba-tiba ada Surya Paloh di situ. Saya tanya, Pak Surya, apa yang Bapak pikirkan sekarang? Gitu. Dia bilang bangsa ini, gitu. Nah, saya melihat mungkin dia mau basa-basi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melihat 100% basa-basi. To some extent orang kadang-kadang juga berpikir, saya aja misalnya yang tidak banyak upayanya untuk bangsa ini aja berpikir kan, bagaimana negara ini sejahtera tanpa harus berpikir bahwa saya dapat jabatan apa. Karena kalau saya mau berpikir jabatan apa kan saya udah dapatkan ke era pemerintahan Jokowi di awal-awal. Tapi saya memilih untuk kritis karena saya lihat waduh kerusakannya luar biasa. Terutama era kedua ini. Kita harus jujur pada era kedua ini kan semua indikator kan menurun kan. Indikator demokrasi nurun, kebebasan nurun, korupsi turun gitu. Padahal era pertama tuh bagus tuh. Sampai 2019 IPK kita 40 itu the highest point. Tapi sekarang 34 itu warisan pemerintahan SBY saja. Nah, saya saja punya keinginan itu. Kan bagi saya kalau negara ini demokratis enak kita nge-YouTube ya kan. Tanpa harus dikasih jabatan. Kalau sekarang kita asik-asik nge-YouTube bahkan merelay, tiba-tiba ada yang mengadukan kita menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Kan bingung kita. Sama seperti misalnya podcast ini. Untuk tidak live kan. Kalau saya kan selalu live. Tiba-tiba ada orang yang mempermasalahkan. Kita dianggap menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong. Pusing lah kita. Padahal demokrasi kan tidak begitu. Kalau misalnya kalau kita bicara mengenai pendapat. Ya balas juga dengan pendapat. Minta Geolive bilang. Kami minta hak jawab, apa yang disampaikan Refli tidak benar. Ya, kan gitu. Kan begitu. Tapi gak bisa kita minta begitu. Iya. Yang terjadi adalah Anda ngadu ke Bareskrim. Dan banyak yang ditangkap, ditahan. Bayangkan, kayak Anton Permana misalnya. Menulis TNI ku sayang, TNI ku malang. Membandingkan nasib TNI dan Polri di era reformasi ini. Dianggap menyebarkan berita bohong, bayangkan. Padahal dia bikinnya dengan referensi. Betul. Sahgana Nenggolan, Jumhur Hidayat mengkritik Omnibus Law. Dan jangan lupa Omnibus Law itu dibenarkan oleh MK kan, dibatalkan kan. Walaupun dibikin perpu lagi. Kena juga. Kalau nggak bisa lapor, lempar botol gitu ya. Atau misalnya kalau yang paling sial itu Habib Rizik. Cuma gara-gara bilang bahwa dirinya sehat, menyebarkan berita bohong juga. Lebih lama kenanya. Kalau yang lain 10 tahun, 10 bulan dia cuma 2 tahun. Kalau yang lain cuma 10 bulan dia 2 tahun. Hanya bilang kondisi saya baik-baik saja. Coba bayangkan. Nah, tentu kan ini bukan negara yang kita dambakan. Negara yang kita dambakan itu negara yang demokratis. Negara yang adil, negara yang sejahtera. Bahkan saya menambahkan negara yang religius. Jadi religius itu tidak berarti hanya ritual, ya. Tapi religius itu di mana nilai-nilai agama itu menjadi bagian dari hidup kita. Jadi gini, kalau di Amerika misalnya, karena saya pernah di sana juga ya, walaupun tidak lama,
mereka nilai itu dibentuk dari hukum. Nilai-nilai hukum. Kalau kita bukan hukum yang dominan sebenarnya. Nilai-nilai agama dan kesusilaan. Itu yang dominan membentuk kita. Karena dari kecil nilai itulah yang dikenalkan kepada kita. Ketika kita, kalau muslim kan, kalau dia bayi diazankan. Udah belajar menghormati orang tua, itu nilai agama semua itu kan. Begitu dia sekolah belajar PMP dulu. Kalau sekarang nggak ngerti apa pelajarannya kan, Pancasila, ya kan. Hukum itu nanti setelah dia lebih dewasa bergaul keluar, baru kemudian nilai-nilai hukum. Sehingga menurut saya ya kita harus menjadi masyarakat yang itu religius, yang demokratis, yang adil, yang sejahtera. Saya kira 4 itu kunci kita. Tapi kalau melihat kebiasaan masyarakat Indonesia zaman sekarang ya, kembali lagi gitu, kalau kita bicara kita tidak sedemokratis itu gitu kan ya, untuk bicara, untuk mengeluarkan pendapat dan lain-lain, berekspresi dan lain-lain. Berarti kan kondisinya sebenarnya kembali ke masyarakat ya, masyarakat yang susah disiplin, masyarakat yang susah diatur, yang mungkin bahkan ketika ada hukum, ketika ada undang-undangnya pun susah sekali untuk nurut gitu. Bukankah artinya kita butuh pemimpin yang tegas untuk membuat masyarakat Indonesia nurut gitu? Iya, pemimpin yang tegas itu siapa? Itu satu. Yang kedua, kalau kita membentuk society masyarakat, kenapa mudah sekali menyalahkan masyarakat? Kalau saya selalu yakin masyarakat kita ini paternalistik. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang suka mencontoh dari pimpinannya. Sebenarnya kuncinya bukan di masyarakat, kuncinya di pemimpin. Kalau dia bilang misalnya betul, primus inter pares, itu kuncinya di sana. Lalu dan di elit politik, tapi bukan tegas. Tegas itu mengandaikan Anda mau menghukum orang, bukan. Tapi pemimpin yang memang punya komitmen. Dia contohkan dirinya bersih. Itu dulu. Jadi kalau misalnya gini, kita ingin masyarakat tidak korup. Ya Anda dulu tidak korup. Misalnya kita ingin masyarakat kita demokratis yang berakhlak. Ya Anda dulu contohkan. Kenapa? Kalau Anda memberikan contoh yang baik, maka insya Allah nanti akan mudah trickle down effect-nya. Tapi kalau misalnya, ini mohon maaf ya, kita bicara tentang sebuah politik yang sehat. Tapi dinasti politik terjadi. Ya kan? Oh, tapi kan itu kan pemilihan tergantung rakyat. Ya siapa bilang pemilihan? Kan semua partai bisa dibeli. Ya kan? Beli semua partai, tinggalkan calon independen, pemilihan ya menang lah. Coba kalau seandainya kita membangun sistem politik yang sehat. Misalnya sistem politik yang sehat itu adalah tidak ada threshold. Putra-putra terbaik berkompetisi. Betul. Ya kan? Sehingga lalu pemilunya jujur dan adil. Pemilihan itu betul-betul dikawal dengan baik. Belum tentu terpilih. Ya kan? Karena itu mengandaikan Anda akan melewati jalan terjal untuk berkompetisi. Sama seperti saya. Ada partai politik yang menyuruh saya menjadi anggota legislatif. Enggak mau saya. Karena saya menganggap saya belum siap untuk untuk menjadi. Belum ada tawarannya mungkin. Bukan. Tawarannya sudah. Bahkan 3 partai. Saya punya peluang mulai dari partai besar, ya kan? Partai yang tidak kelihatan ininya, partai yang harganya belum pas mungkin, Bang? Harga apa? Orang seperti saya kan nggak mungkin dia rekrut dengan bayaran kan? Karena kan saya punya, to some extent kan saya punya kekuatan sendiri kan? Saya punya media, ya kan? Paling tidak saya tidak modal 0-0 banget kalau jadi calon anggota DPR kan? Nah, tetapi masalahnya sayanya yang nggak mau, karena saya merasa saya belum selesai lah dengan urusan pribadi saya. Iya kan? Karena itu saya menghimbau kepada siapapun yang mau jadi calon anggota DPR, Anda harus selesai dulu dengan kehidupan Anda. Baru Anda berpikir melayani dan mewakili orang lain. Loh, kalau Anda nggak punya pekerjaan, uang masih kadang ada kadang enggak, banyak masalah pribadi gitu ya, untuk nyalon Anda ngutang dulu.
atau nilep dulu. Ya janganlah, kasihan rakyat ini menghadapi orang-orang jadi korupsi nanti. Makanya menghadapi orang-orang yang tidak punya komitmen, tapi tiba-tiba melihat kesempatan senang. Karena gini, politik itu memang menyajikan kesenangan. Kalau Anda, kalau Anda jadi, ya kan, sebagai anggota DPR misalnya, Anda langsung jadi elit negeri ini. Duit tuh banyak sekali masuk ke Anda, baik gaji resmi maupun pendapatan yang dalam tanda kutip tidak resmi. Ya kan, yang namanya amplop-amplop berseliweran itu sudah menjadi rahasia umum. Bang Refli against itu semua atau? Iya. Oh iya? Maksudnya? Melawan itu semua, tidak mau itu semua? Iya. Oh, oke. Saya cuma mengatakan, ngapain kita nambahin dosa? Iya kan? Oke. Jadi kalau kita misalnya loh, saya itu advokat. Jadi advokat aja saya sekalipun nggak pernah saya membayar hakim atau misalnya main sogok dan lain sebagainya. Padahal mungkin jarang ya advokat yang nggak pernah ngasih itu. Jarang sekali. Ya kan? Nah, tapi akibatnya saya juga nggak tertarik untuk berperkara banyak-banyak. Karena kan bisa mentok sana mentok sini. Iya betul. Ya kan? Mau nggak mau karena itu yang harus di kenyataan. Apalagi kalau kita punya overhead misalnya. Makanya saya kan membangun sesuatu yang tidak gede overheadnya. Misalnya saya bikin YouTube, saya sendiri kan, overheadnya kan nggak banyak. Gitu. Saya cuma dibantu oleh beberapa staff misalnya. Kemudian jadi lawyer. Kalau ada yang pakai jasa, oke, go ahead. Kalau enggak, sudah. Nggak ada overhead kan begitu. Nah, dengan demikian menurut saya relatifly aman. Saya satu aja yang risau di negara ini, kriminalisasi. Bayangkan orang sebaik saya kan, dalam tanda kutip kan, saya kan nyolong nggak, ya kan? Kemudian korupsi nggak, jabatan nggak ambisi. Hanya kritik ya. Iya, tapi at any time punya potensi untuk dipenjarakan. Kan aneh negara ini. Sementara yang punya potensi untuk nyolong uang negara itu nggak pernah dipenjarakan. Padahal telanjang mata kita lihat mereka bermain kan. Ya, fair gitu. Enough. Betul. Oke. Setuju. Ini kita udah panjang lebar nih. Kembali lagi nih, mau ke sedikit lagi nih ke Bang Refli. Biasanya orang kalau ngobrol sama saya itu betah biasanya. Either saya yang interview atau saya di interview. Satu hal sih, mungkin sebelum lanjut, satu hal yang saya perhatikan, konsistensi Bang Refli itu memang semua argumen memang cukup bukan ngotot itu it's a negative ya, tapi cukup konsisten lah dengan argumennya, which is I respect that a lot gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan, berarti Bang Refli ini sebenarnya bukan ngotot ya, tapi apakah for the sake of konsistensi ingin terus menjadi seorang kritikus? Gini, sebenarnya ya, saya ingat kata-kata Rocky ya. Kenapa saya kutip Rocky terus? Karena saya kira dialah representasi orang yang suka ngeritik kan. Kenapa dulu saya kritik Jokowi katanya, kan begitu? Karena dia presiden. Kalau misalnya presidennya Prabowo, 6 menit dia bilang kalau nggak salah. 6 menit setelah dilantik saya kritik dia. Jadi yang saya ingin katakan adalah, kalau seorang intelektual itu adalah orang yang mewakili hati nurani masyarakat. Nah, hati nurani masyarakat itu biasanya selalu berhadapan dengan kekuasaan kan. Nah, kekuasaan apa? Kekuasaan yang tidak amanah tentunya. Kan kita tidak mempermasalahkan program pemerintah yang baik. Ya kan? Tapi kalau pemerintah yang nggak baik, masa kita nggak permasalahkan? Koruptor misalnya, korupsi misalnya, politik dinasti misalnya, cawe-cawe misalnya. Tapi yang baik ya go ahead gitu loh. Cuman coba misalnya kita exercise. Menurut Anda yang baik dari pemerintahan ini apa misalnya? Biar saya juga dibuka wawasannya. Yang baik apa misalnya? Yang baik banyak sih. Misal apa? Coba sebutkan 3 yang baik dari pemerintahan sekarang ini. Misalnya. Mungkin masih mungkin juga yang jelas. Kita nggak usah ngomong ini ya, nggak usah ngomong secara luas ya. Tapi IKN itu menurut IKN, saya sesuatu yang baik. Satu IKN. Apa lagi? Apalagi? Mungkin ke World Bank sudah dibayar kan? Utang. Oke. Apalagi?
Apalagi ya mungkin sorotan dunia terhadap Pak Jokowi juga positif. Kata siapa? Kata banyak berita sih. Oke. Jadi oke lah, saya menerima itu sebagai suatu kelebihan ya kan. Tapi pertanyaannya adalah itu apa manfaatnya bagi rakyat? Kan selalu baliknya ke rakyat. Apakah membuat kita jauh lebih sejahtera, lebih terlindungi, lebih cerdas? Jadi semua hal yang dilakukan pemerintah itu harus ujungnya untuk rakyat. Setuju. Jadi kalau misalnya indikator ekonominya kita lebih banyak, kemiskinannya masih banyak, kemudian tingkat pendapatan per kapita kita rendah sekali, cuma 4.000 misalnya, 4.000-an lah, 4.000 US dollars misalnya, dibandingkan dengan Singapura yang 75.000. Infrastruktur kan banyak ya Bang. Oke, infrastruktur. Nah, tapi kan akhirnya jelas infrastruktur itu kan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, saya misalnya pernah ngomong sama ekonom jalan tol misalnya. Saya kan ikut juga sebagai pernah jadi komisaris utama jalan tol. Tapi kan saya harus melakukan autokritik. Apakah jalan tol itu adalah jawaban bagi kesejahteraan masyarakat? Itu persoalannya. Nah, jawaban kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai kalau dengan adanya jalan tol, barang dan jasa itu lebih mudah dan lebih murah. Kan begitu? Karena tujuannya kan untuk melancarkan arus barang dan jasa. Kalau barang dan jasa lebih mahal, itu namanya nggak tercapai tujuannya. Jadi kita kadang-kadang melihat sesuatu itu cuma sasaran antara. Sama dengan ini, saya sering mencontohkan begini. Saya nih orang kampung, ya kan, di Jakarta. Saya punya duit untuk membeli mobil. Tapi kalau cuma saya membeli mobil sekelas Kijang, cuma Kijang doang. Saya beli dong, saya butuh beli BMW, ya kan? Atau Mercy misalnya, yang dilihat orang, wah, saya mampu membelinya dengan syarat saya korbankan yang lainnya, benar nggak? Iya, ya harus kan? Ada prioritas memang. Iya, saya korbankan yang lainnya. Bahkan saya ngutang dengan jaminan rumah demi Mercy tersebut. Bisa jadi negara kita begitu. Artinya bukan prioritasnya di sana, tapi dipaksakan karena pemimpin itu selalu tergoda untuk melihat infrastruktur sebagai legacy. Padahal pusat pembangunan itu bukan di infrastruktur tapi di manusianya. Oke, saya sempat melihat ya beberapa rancangan anggaran ya yang dibuat oleh tentunya untuk Indonesia di tahun 2023. Sebenarnya cukup bagus gitu di pendidikan dan lain-lain. Memang tapi kalau kita bicara mengenai problem bangsa ini kan kita tidak bisa menyalahkan presidennya saja. Karena tentu saja anggaran daerahnya yang dikorupsi gitu ya. Banyak sekali faktornya gitu. Kita tidak bisa nyalahin satu orang aja untuk hal itu gitu kan. Jadi apakah itu menjadi sebuah kita nggak, menurut Bang Refli apakah itu menjadi sebuah patokan kalau salah satu presiden yang salah gitu, padahal sebenarnya banyak koruptor, anggaran daerah yang tidak. Sekarang saya tanya, kira-kira kita berapa ribu orang yang mau kita salahkan? Kan nggak selesai masalahnya. Oke, lalu kalau kita bicara mengenai jadi pertanyaannya sebenarnya bahasanya bukan menyalahkan. Jadi kita mengarahkan kritik kita tuh kepada primus inter pares. Orang yang kita anggap punya kemampuan untuk mengubah ini semua. Ngapain saya mengkritik Gubernur DKI yang cuma diangkat Pak Heru? Ya kan? Dia kan tidak menentukan sesuatu yang lebih independen. Jadi kita mengarahkan kritik itu kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau seorang presiden tidak bisa menyelesaikan masalah, lalu ngapain kita memilihnya? Jadi kan kita memilih orang yang terbaik, terhebat, primus inter pares untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Nah, tapi kan kita juga harus realistis. Makanya saya katakan harapan itu bernama Jokowi. Pernah saya tulis kan? Sih. Tapi saya menulisnya itu dengan kesadaran penuh. Kalau ekspektasi rakyat itu 100%, kan begitu?
Halu itu ya. 30-40% aja udah hebat bisa direalisasikan. Tapi yang paling penting adalah sisanya tidak tercapai itu benar-benar karena sebuah kondisi yang kita butuh waktu, ya kan? Bukan sesuatu yang diacak-acak sendiri. Ya, contoh misalnya, kita kadang-kadang indikator kita tuh selalu ekonomi ya. Karena padahal indikator politik, hukum, sosial, budaya itu penting, juga penting. Saya kasih contoh. Saya tidak pernah merasa bangsa ini terbelah sebelumnya seperti sekarang ini. Ya. Bahkan di zaman Orde Baru pun, karena saya pernah mengalaminya, enggak terbelah kok. Gitu. Kompak tuh zaman Orde Baru. Maksudnya kompak satu rezim, ya kan, yang otoriter, satunya civil society yang dibelenggu, ya kan? Sehingga perlawanannya itu diametral tuh. Makanya kemudian terjadi reformasi. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang ini ada kelompok masyarakat yang pro negara, yang dipelihara dalam tanda kutip. Ada kelompok masyarakat yang dianggap pembenci negara. Dan diadu-adu terus mereka ini. Gitu. Padahal once Anda terpilih, kan Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Bukan presiden kelompok tertentu. Ya. Nah, kalau saya mengatakan begini. Besok, ini kan konsep ya, mudah-mudahan konsep seperti ini kan tidak menjadi masalah secara hukum. Masa mengemukakan konsep jadi masalah? Saya menginginkan nanti besok siapapun yang terpilih bubar tuh relawan. Relawan itu kan untuk memenangkan presiden, kemenangan presiden, bukan untuk ikut cawe-cawe dalam pemerintahan. Kalau dalam pemerintahan kan sudah ada instrumen pemerintahan. Mau apa? Semuanya ada kan? Ada menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM. Masa kemudian kita selesaikan dengan jalur yang informal? Gawat negara ini kalau seandainya segala sesuatu itu diselesaikan secara informal. Ada relawan yang minta izin perang misalnya. Kan aneh banget. Loh, dia nggak sadar yang dia minta izin itu adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden para relawan. Karena itu bubarkan relawan kalau dia terpilih. Kedua, cabut itu Undang-Undang 1/1946 mengenai penyebaran berita bohong yang banyak memenjarakan aktivis, ulama dan masyarakat. 3, buang presidensial threshold kalau kita mau menumbuhkan calon-calon pemimpin yang terbaik di masa depan. Ya kan? Dan lain-lain. Penting juga mudahkan dan murahkan politik agar orang mau berpolitik gitu. Kalau enggak, orang enggak mau berpolitik. Masa saya harus investasi 5 miliar untuk gaji yang 5 miliar juga, kan enggak masuk akal. Padahal 5 miliar itu kan dipakai makan juga. Akhirnya apa? Saya cari kelebihan dong dengan korupsi kalau begitu caranya. Apalagi kalau investasinya nggak tanggung-tanggung sampai 20 miliar untuk menjadi anggota DPR misalnya. Kan sinting namanya. Ya kan? Take home pay DPR, let's say misalnya 100 juta per bulan. Let's say ya. Dikalikan 12, 1,2 triliun. Kalikan 5 tahun, 600 triliun, 1,2 miliar. Kalikan 6 tahun, 6 miliar. Lalu investasi politik saya 20 miliar, kan gak masuk akal. Lalu dari mana saya kelebihannya? Nyolong lah akhirnya. Kan begitu. Nah itu common sense saja. Karena itu tidak akan pernah ada orang yang amanah untuk duduk dalam kekuasaan seandainya politik ini masih masih mahal dan brutal seperti ini. Gitu. Anda setuju pasti karena Anda kan merasakan itu pasti. Ya setuju. Makanya semua gitu. Ide itu, gagasan itu, gitu. Itu setuju sekali. Karena kan kalau Anda misalnya punya pengalaman di politik kan ketahuan bener kan. Kalau kita nggak punya modal ya udahlah. Banget, betul. Lebih baik kita mundur aja. Karena belum apa-apa udah bilang. Anda punya peluru nggak? Punya modal nggak? Dan modalnya nggak kecil, 1, 2, 3 M itu udah pasti. Itulah kenapa banyak yang naik. Itu sebenarnya nggak berkualitas. Yang penting punya modal ya. Iya. Dan nggak pernah turun ke rakyat juga. Yang penting bagi-bagi amplop. Nah, pertanyaan kembali kepada pertanyaan tadi ya. Karena Anda mengatakan, wah ini masyarakatnya begini. Enggak. Masyarakat itu dibentuk oleh elit. Karena kita paternalistik. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya melarang money politik? Mudah. Harus ada komitmen dulu dari presiden, dari elit-elit politik untuk meniadakan itu. Caranya apa? Bikin aturan yang sekeras-kerasnya
Kalau misalnya mereka money politik, didiskualifikasi, modar mereka. Tapi kalau masih main temuan Bawaslu, ada money politik, masuk Gakumdu dan lain sebagainya, berat. Apalagi kalau Anda sudah berkuasa. Penegak hukum gak akan go forward kalau Anda sudah berkuasa. Sudah berkuasa Komisi 3 lagi misalnya. Waduh, yang temannya Kapolri misalnya. Nah itu jadi kan di bawah ragu-ragu kan. Waduh, kalau saya tindak nanti ada apa-apa dan lain sebagainya. Pasti penegak hukum akan menolak itu. Kami objektif saja. Tapi kan masyarakat nggak bisa dibohongi. Ya kan? Emang kasus-kasus yang berita bohong apa-apa itu objektif? Ya enggak lah. Abang nggak pengen masuk Komisi 3? Kalau misalnya politiknya lurus mau. Karena untuk mengabdi kan. Karena kalau saya masuk dunia politik maka saya mengatakan bahwa saya tidak boleh dan tidak bisa lebih kaya. Kalaupun saya ada penambahan uang, ya wajar aja. Karena, secara wajar ya? Iya, karena uang itu memang didapatkan secara wajar dan karena full timer sifatnya, saya kan tidak boleh ada pekerjaan yang lain harusnya. Ini kan enggak. Ketika dia jadi anggota DPR, kerjaan lawyernya tambah banyak. Ketika dia jadi anggota, ketika dia jadi menteri, bisnisnya tambah gede. Lalu artinya kan dia nggak kerja. Artinya dia ada konflik of interest di sana. Nah, yang seperti ini yang menurut saya, you name it. Ada nggak orang ya setelah jadi pejabat tambah miskin, setelah masuk politik tambah miskin? Nggak ada. Yang ada adalah kaya raya. Jadi kita bisa recognize, kita bisa mengenali satu-satu orang yang kaya setelah berpolitik. Banyak banget tuh contohnya. Pertanyaannya adalah, kalau dia berpolitik full timer politician, dari mana kekayaannya? Dia nggak bisnis, dia full timer politicians. Kan berarti dari gratifikasi. Dari mendapatkan saham-saham kosong kan berarti. Gitu. Dari kemungkinan besar juga dari suap-suap dan lain sebagainya. Iya kan? Gitu. Mau ngomong iya tapi gimana ya? Ya kita kan common sense saja kan? Iya betul. Gitu. Kecuali it doesn't make sense soalnya kalau lihat dari nilai salary. Kalau misalnya dia kaya duluan, ya udah kaya tuh. Mungkin dia beruntung sahamnya naik. Ada tuh menteri yang begitu. Begitu dia menjabat, wah, mempermasalahkan uang yang cuma berapa M, padahal ketika dalam jabatan menteri sahamnya naik. Kenapa? Ya karena pasar kita ini kan trustnya kan rendah. Jadi kalau misalnya bisnis, orang lihat tuh, waduh, bayangkan misalnya Refli Harun oposisi, nggak mau diundang, tidak ada satupun institusi yang mau mengundang jadi pembicara, ya kan? Hanya karena aturannya ukurannya adalah karena dia oposisi pemerintah, kan gawat banget kita. Gitu. Beda sama kita ya, all out ya di Go Live ya. Makanya saya mau ke sini. Artinya kalau orang yang mengundang Refli Harun itu adalah orang yang sudah enlightened, yang sudah tercerahkan. Oh iya, tentu saja. Kita negara demokrasi, lagi-lagi harus bisa menerima perbedaan tentunya. Bang Refli, ini pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhirnya. Kalau yang nganu dong, pertanyaan terakhir yang saya susah menjawabnya. You're too smart for every question. Kita bikin yang kedua. Nanti 2024 deket-deket bakal saya undang lagi. Harus mau Bang Refli ya. Insya Allah. Saya siapin yang sulit. Yang sulit. Ini yang terakhir. Kalau misalnya kita bicara Anies misalnya nih, that's right. Misalnya menang. Saya udah tahu tuh arah pertanyaannya. Masa? Oh iya, tapi lanjutkan aja. Kalau misalnya menang dan ternyata pemerintahannya amburadul, banyak korupsi gitu ya, dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, apakah Bang Refli akan mengkritisi? Iya sama dong. Sama ya? Iya, kan kita kan tidak lihat orangnya. Baik. Kita lihat perbuatannya. Bahkan saya mengatakan kepada relawan yang saya kenal, kalau Anda mau jadi relawan, hilangkan di pikiran Anda bahwa kalau Anies menang Anda akan mendapatkan sesuatu. Karena kalau Anda sudah berpikir Anda mendapatkan sesuatu, Anda nggak akan bedanya dengan pemerintahan sebelumnya. Karena orang kalkulatif jadinya, kalkulasi. Makanya kalau misalnya orang mengatakan, wah nanti Refli Harun kalau Anies menang akan jadi menteri dan lain sebagainya.
amin gitu kan. Saya aminkan dalam verbal saya. Oke. Tapi ketika saya ngobrol sama orang gini, saya bilang itu hal yang tidak baik disampaikan. Kenapa? Orang berbuat jadi nggak ikhlas. Akhirnya dia punya vested, punya keinginan. Dan kalau keinginannya itu tidak tercapai, dia akan kecewa. Disitulah penyakit rohaninya muncul. Kan begitu. Makanya kan saya tunjukkan sekuen waktu kan. Kapan saya mengkritik Jokowi, kapan saya diberhentikan sebagai Komod BUMN. Sekuen waktunya 2017 saya kritik, berhenti sebagai Komod BUMN baru 2020. Ya kan? Lama sekali, 2,5 tahun lebih kan itu. Separuh dari jabatan saya. Nah, karena itu saya katakan, kalau Anda memilih seseorang, Anda harus ikhlas. Tapi kalau from the beginning, Anda memilih karena ini, duit, udah, Anda akan menjadi bagian yang merusak bangsa ini. Pastilah. Iya kan? Oke. Wah, masuk. Waduh, enak sih tim. Tajir duitnya. Udah pasti. Anda pasti akan merusak. Dan pemimpin itu juga akan merusak bangsanya. Karena dari awal dia sudah mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya, kalau Anda mau menang, Anda punya ini, dapat ini. Kalau Anda akhirnya apa? Yang terjadi adalah dua aja yang dikejar orang, uang dan jabatan, ya kan? Tapi kalau Anda ikhlas, insya Allah ikhlas, Anda nggak akan rugi. Jagoan Anda kalah, Anda merasa beruntung karena ini barangkali belum dapat kesempatan untuk berbuat yang lebih baik. Artinya saya disuruh stay di society dan tetap menjadi kritikus, kan begitu. Kalau jagoan Anda menang, wah pasti membahagiakan juga. Siapa tahu Anda diajak di dalam pemerintahan. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Karena memang, jadi gini, kita ini kalau kita mau jujur ya, kita harus berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saya duduk di sini kan, saya kan tidak banyak orang yang bisa duduk di sini sebagai narasumber. Tentu kan karena Anda melihat saya kan. Ya. Gitu. Dan rasanya asal tidak dimatikan oleh kekuasaan kan nggak mungkin juga saya lapar. Saya bisa nge-YouTube, ya kan? Saya bisa cari uang dengan mengajar, bisa cari uang dengan klien di MK misalnya karena saya ahli hukum tata negara dan advokat. Ya. Artinya nggak mungkinlah kelaparan, nggak mungkin saya mengemis rasanya hanya karena saya kemudian tidak mendapatkan jabatan atau tidak dekat dengan kekuasaan. Dan alhamdulillah juga saya punya istri seorang notaris misalnya. Yang juga rasanya ya kerjanya normal-normal aja gitu. Tapi kalau Anda berharap saya punya Mercy, saya punya Land Rover, nah saya nggak punya. Belum. Ya bukan berarti saya nggak mampu membelinya. Barangkali saya mampu membelinya. Tetapi saya tidak memprioritaskan itu. Kenapa? Kan banyak sekali orang yang susah, ya kan? Lalu kita wasu dengan bolak-balik dengan mobil mewah, ya kan? Nah itu kan ada dua kemungkinan. Anda nggak mampu membelinya, atau Anda menahan diri untuk tidak membelinya. Nah sekarang masalahnya adalah yang kita merasa miris, pejabat-pejabat politik kita, ya kan, wakil-wakil rakyat kita itu tidak segan-segan memamerkan kekayaannya, ya kan? Parah banget gitu. Ya kan? Sebel ya lihatnya ya. Iya sebel. Masyarakat yang diwakili ya miskin, ya kan, untuk makan aja susah. Dan kita jangan salah loh. Kita ini masyarakat yang hari ini kita menengah. Besok bisa jatuh miskin tuh bisa loh langsung. Kenapa? Karena memang banyak kayak kita misalnya bisnis jasa seperti ini kan. Begitu tiba-tiba jasanya dimatiin, selesai kan? Dari pendapatan something rupiah ke 0 rupiah. Ya. Bisa begitu. Bayangkan, itu kan negara tidak melindungi segenap bangsa namanya. Tapi bisa terjadi, apalagi zaman COVID kemarin. Yang tadinya punya penghasilan mungkin puluhan juta per bulan, tiba-tiba 0. Karena perusahaannya tutup. Bisa terjadi. Nah, kalau negara yang baik, dan itu cita-cita kita semua, kita nggak perlu khawatir. Karena negara kita yang akan memastikan kita tetap makan. Kita belum ke sana. Jadi negara yang baik itu adalah negara yang bisa memastikan rakyatnya terlindungi, rakyatnya makan, rakyatnya sekolah. 3 itu saja. Dan itu
nggak penting apakah Anda oposisi, apakah Anda punya pendapat A, apakah Anda Islam, apakah Anda Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. As long as Anda warga negara Republik Indonesia, Anda mendapatkan 3 itu. Negara menjamin makan Anda, negara melindungi Anda, negara menyekolahkan Anda. Kan kita belum punya kemewahan itu. Baik, kita masih takut besok makan atau enggak. Pilihannya ke Anies. Kalau itu konsep ideal. Baik. Jadi saya tidak pernah mempercayakan bahwa konsep itu akan bisa dijawantakan satu orang saja. Harus punya kesadaran kolektif elit-elit ini. Jangan rakyat kan nggak tahan dia berdebat. Kalau kita kan masih bertahan berdebat. Maksudnya tahan tuh gini. Hari ini kita berdebat dan besok masih bisa makan. Kalau rakyat suruh berdebat besok dia nggak makan, maka dia gampang sekali dibeli. Dalam pemilu kan, dalam pemilu dia nggak sadar bahwa dia begitu karena secara struktural negara belum mengerjakan tugasnya dengan baik. Tapi mereka nggak mikir begitu. Yang mereka pikirkan kalau ada yang ngasih dia uang 100.000 kah, 200.000 kah, nah itulah ratu adil. Ketimbang calon yang cuma ngomong doang, kan begitu misalnya. Kan gawat. Akhirnya dia menganggap bahwa kemiskinan itu karena dia tidak sekolah, karena dia bodoh. Dia tidak pernah bicara bahwa kemiskinan itu karena disebabkan policy negara, kekuasaan negara. Gitu. Itu. Kalau begitu. Terima kasih banyak Bang Refly Harun sudah hadir di sini. Dan ini paling mendalam saya interviewnya. Belum pernah saya interview kayak begini. Masa? Iya. Serius? Iya. Biasanya ya momen opnam aja ya kan. Gitu? Biasanya nggak pakai sampai pribadi-pribadi dan lain sebagainya gitu. Yes. Nanti kita undang lagi. Insya pasti. Allah. Ya, thank you so much Bang Refly. Pasti viewers kita, penonton kita senang banget karena memang intinya adalah Geolive ini pengen banget ngeliatin bahwa kita ngobrol sama siapa aja, kita terbuka, kita serang siapa aja, kita sayang siapa aja juga. Saya ada pantun terakhir, pantun singkat. Silakan ya kan? Bang. Anak siamang di hutan lebat, ya kan? Cakep. Geolive memang hebat. Thank you Bang Refly.